1 menit lagi kita langsung saja ya. Izin saya membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ardian Trio Wicaksono SSI SPD MPD selaku Sekretaris Program Studi Tadris Kimia yang dalam hal ini juga mewakili Ketua Program Studi Tadris Kimia. Yang kami hormati narasumber Bapak Fani Firmansyah MPD, Em, dan juga rekan-rekan mahasiswa yang berhadir pada hari ini angkatan 2021 yang wajib mengikuti serta mahasiswa-mahasiswi program studi Tadris Kimia lainnya. Baik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul secara virtual melalui Zoom meeting untuk melaksanakan acara atau kegiatan kuliah tamu untuk mata kuliah Strategi Pembelajaran Kimia, yang mana kuliah tamu ini merupakan agenda wajib untuk mata kuliah ini karena bagian daripada pertemuan untuk mata kuliah Strategi Pembelajaran Kimia. Adapun tema yang kita angkat pada hari ini adalah strategi pembelajaran kimia dalam bingkai kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini sedang marak dibahas dan sudah diimplementasikan di beberapa daerah, khususnya di Pulau Jawa, seperti itu ya Pak Fani Firmansyah. Kemudian judul yang kita angkat pada hari ini adalah asyiknya belajar kimia melalui pembelajaran proyek dan berdiferensiasi. Harapannya nanti anak-anak dapat memperoleh insight mengenai kurikulum merdeka dan juga penerapan kurikulum merdeka di dalam pembelajaran kimia, baik itu di SMA maupun di SMK, begitu ya Pak Fani. Kebetulan narasumber kita ini menjadi guru kimia di SMK. Tapi Ibu rasa tidak jauh berbeda lah nanti pembahasan di SMK dan di SMA gitu ya Pak, karena terkait kimia juga. Kemudian lagi harapan lainnya anak-anak dapat mengikuti juga karena ini merupakan nanti materi yang akan disampaikan Pak Fani juga akan menjadi bagian daripada UTS kita di mata kuliah Strategi Pembelajaran Kimia. Eh, Selanjutnya, Ibu serahkan kepada Bapak Ardian Trio Wicaksono SSI SPD MPD untuk membuka secara resmi kuliah tamu kita pada hari ini. Kepada Bapak Ardian Trio Wicaksono SSI SPD MPD, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Muna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Puji syukur patut kiranya kita haturkan kepada Allah SWT karena berkatnya kita masih diberikan nikmat iman, Islam, serta kesehatan sehingga bisa bertemu secara virtual pada pagi hari ini untuk melaksanakan kuliah tamu insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada kutuah kita baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya sampai hari akhir nanti. Dan semoga kita semua yang berkumpul di sini, termasuk orang-orang yang selalu berusaha untuk istiqomah di jalannya, sampai maut memisahkan kita kelak. Amin amin ya robbal alamin. Yang terhormat Bapak Fani Firmansyah MPD selaku narasumber pada kegiatan pagi hari ini, terima kasih banyak kepada Bapak Fani Firmansyah MPD yang telah berkenan hadir untuk mengisi kegiatan kuliah tamu pada hari ini di tengah-tengah kesibukan Bapak Firmansyah di hari libur ini ya. Sebenarnya ini hari libur begitu ya. Jadi ini sampai di istilahnya diculik oleh Ibu Muna ya untuk bisa khusus berbagi kepada mahasiswa kami. Jadi kepada mahasiswa Tadris Kimia mohon dimanfaatkan dengan sebaik mungkin karena Bapak Firmansyah sendiri sudah berkenan meluangkan waktunya. Ini karena masih liburan, jadi Sudi merelakan waktunya. Jadi anak-anak harus lebih eh, termotivasi, lebih bersemangat lagi dalam mengikuti pembelajaran kuliah tamu pada pagi hari ini. Kemudian yang terhormat Ibu Haidatul Munah, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Jadi kuliah tamu ini merupakan hal yang wajib dilakukan ya sebagai bekal pembelajaran bagi mahasiswa kami di Prodi Tadris Kimia, tidak hanya untuk angkatan 2021 tetapi bagi seluruh mahasiswa Tadris Kimia. Ya, jadi tema yang diambil sangat menarik sekali ya.
strategi pembelajaran kimia dalam bingkai kurikulum Merdeka. Kita tahu bahwa saat ini kurikulum Merdeka itu sudah marak dicanangkan oleh pemerintah, ya, mulai dari kurang lebih 2 tahun yang lalu. Tetapi untuk di wilayah Kalimantan, ya, itu belum berjalan secara optimal. Untuk di kami sendiri tataran universitas, begitu khususnya di Tadris Kimia Winantasari Banjarmasin, sudah berjalan tetapi baru untuk angkatan 2022, Pak, begitu. Dan untuk anak-anak yang 2021 ke atas masih menggunakan kurikulum yang lama. Tetapi nanti harapannya dengan adanya pembelajaran kurikulum Merdeka ini nanti bisa anak-anak kami yang di 2021 bisa memperoleh pengalaman dan ilmu ketika nanti mereka PPL begitu. Jadi mereka sudah siap begitu. Karena memang kemarin kita mengadakan diskusi, ya, tanya jawab dengan beberapa guru untuk di sekolah dan rata-rata memang sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi sudah mengimplementasikannya begitu. Jadi harapannya dengan adanya kuliah tamu ini yang membahas terkait kurikulum Merdeka khususnya di tataran sekolah itu bisa menjadi bekal bagi anak-anak mahasiswa kami, bekal pengetahuan, bekal praktik sehingga memiliki kesiapan ketika turun ke sekolah. Jadi kami mohonkan dengan sangat nanti kepada Bapak Fani Firmansyah untuk berkenan berbagi ilmunya, membagikan ilmunya kepada anak-anak kami, supaya anak-anak kami juga memiliki bekal begitu. Jadi kalau untuk di Jawa memang sudah dilaksanakan dan nanti kepada mahasiswa silakan bertanya kepada Bapak Fani Firmansyah, tidak usah sungkan begitu. Insya Allah beliau siap menjawab pertanyaannya dari para mahasiswa kimia begitu ya. Jadi anak-anak, jadi ini waktunya dimanfaatkan sekali ya gitu karena memang waktunya sangat singkat, ilmunya sangat bermanfaat dan ini juga masih di momen bulan Syawal begitu. Jadi dengan hati yang bersih, mari kita sama-sama menuntut ilmu untuk perbaikan pendidikan khususnya di wilayah Banua begitu ya. Jadi nanti harapannya ketika mahasiswa 2021 praktik begitu bisa mengimplementasikan MBKM begitu ya. Jadi memang kimia itu asik ya, kimia itu ada di mana-mana. Jadi tidak usah khawatir gitu. Makanya di sini judulnya asiknya belajar kimia melalui pembelajaran proyek dan berdiferensiasi. Karena memang kimia itu asik. Di mana-mana ada kimia ya di sekitar kita. Tidak usah khawatir. Di sekitar kita ada bahan-bahan kimia begitu ya. Dan itu sudah ada begitu ya. Baik, tanpa berpanjang lebar begitu. Dan terima kasih sekali nih kepada Bapak Fani Firmansyah MPD yang telah berkenan untuk memberikan berbagi ilmu kepada mahasiswa kami. Dan juga terima kasih banyak kepada Ibu Hairitul Muna SPD MPD yang memfasilitasi kegiatan ini begitu. Dan nanti Bapak minta kepada para mahasiswa untuk bisa aktif mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Dan mohon untuk on kamera begitu ya. Jadi supaya nanti di dalam layar tidak hanya ada Bapak Fani dan juga Ibu Muna, tetapi seluruh peserta dimohonkan untuk on kamera, begitu ya. Jadi sambil memakan kue tidak apa-apa, kan ini masih bulan Syawal ya, insya Allah masih banyak kuenya, begitu, banyak wadahnya di samping-samping laptopnya atau PC-nya masing-masing ya, begitu. Dan mohon maaf Bapak Fani Firmansyah MPD, ini saya mewakili Bapak Kaprodi, Bapak Dr. Haji Abdul Basir MAG yang kebetulan pada hari ini belinya berhalangan hadir karena masih ada kegiatan keluarga begitu. Nggih. Baik, tanpa berpanjang lebar, kegiatan kuliah tamu hari ini mata kuliah strategi pembelajaran kimia dengan tema strategi pembelajaran kimia dalam bingkai kurikulum Merdeka dengan judul asiknya belajar kimia melalui pembelajaran proyek dan berdiferensiasi dengan narasumber Bapak Fani Firmansyah MPD secara resmi dibuka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Semoga kegiatan kuliah tamu ini berjalan dengan lancar, bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya, khususnya kepada mahasiswa Prodi Tadris Kimia Winantasari Banjarmasin. Dan sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Fani Firmansyah MPD yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya berhadir pada kegiatan ini. Dan terima kasih banyak kepada Ibu Hairitul Muna SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Kimia. Dan mohon maaf Bapak Fani dan juga Ibu Muna,
saya belum bisa menemani sampai akhir begitu nggih. Jadi nanti setelah kegiatan ini mohon izin pamit begitu. Mudah-mudahan kegiatannya berjalan lancar dan insya Allah nanti bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih kepada Sekretaris Program Studi Bapak Ardian Trio Wicaksono SSI SPD MPD yang telah berkenan untuk membuka acara pada hari ini. Selanjutnya sebelum memasuki kegiatan inti, Ibu mohon kepada semua yang hadir di sini untuk mengaktifkan kamera. Kita sesi dokumentasi sebentar. Boleh diaktifkan dulu. Ada di sini ada Ibu Siska Oktavianti, kemudian ada Kak Fawas dari angkatan 2018, kemudian yang lain semoga berkenan untuk mengaktifkan kamera sebentar. Boleh ya? Ayo Mana ya yang lain diaktifkan. ya? Aktifkan sebentar Oh, ya. Sebentar untuk dokumentasi, nanti pas acara inti juga tetap diaktifkan. ya, Seperti begitu. pesannya Pak Sekretaris Prodi tadi. Yuk, aktifkan sebentar yuk. Kita foto-foto bersama. Yuk. Kak Fawas, Amrina, kemudian ada Zaki, Jannatul Muna, kemudian ada Selma, Maulida, Cindi. Boleh ya? Punya Mega tuh ya. Silahkan diaktifkan sebentar. Ini sambil Ibu record juga sebenarnya. Izin ya, izin menangkap layar. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih. Baik. Em, saya lanjut ya Pak Ardian ya, boleh? Oke, enggak baik. Silakan Bu Munah. Ulun mohon izin nggih. Enggak Mudah baik, terima acaranya kasih. sukses lancar semuanya ya. Amin, amin. Terima Terima kasih. kasih Pak Mohon pamit Ardian. nggih. Enggak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak dan ini ada dosen Pak, Ibu Siska Oktavianti, juga pengampu. Tapi beliau ini keahliannya di mata kuliah murni gitu ya, kimia murni seperti itu. Baik, ya baik. Anak-anak dan eh, Bapak dan Ibu yang ada di sini, izin kita lanjut ke acara inti. Di sini sudah pukul 11 lewat 11 menit. Sebelum kita lanjut ke inti, izinkan saya untuk menampilkan kurikulum vitae dari narasumber kita hari ini, karena kan ada istilah tak kenal maka tak sayang. Biar sayang semua ini. Ya, biar sayang sama narasumber dan materinya sebenarnya gitu Oh, ya. iya, betul. Kalau Iya sayang betul. materinya langsung masuk, Bu. Iya betul. Karena menyayanginya gitu kan ya. Kemudian juga memahami tujuannya. Mana ya? Bentar. Mana nih saya naruh kurikulum vitae narasumber kita nih. Bentar ya. Bentar. Saya nih, nah ini mana, 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 mana ya? Kok nggak muncul? Sebentar ya Pak. Belum share Bentar. screen. Oh ya, nah tadi nyari-nyari muncul anak-anak. Ada, enggak Bu, Oke, muncul. ada ya. Nah, izin sebenarnya bisa aja dilihat sih ya. Izin membacakan lah ya. Narasumber kita hari ini Bapak Fani Firmansyah MPD. Beliau ini pendidikannya dari S1 dan S2-nya diselesaikan di Universitas Negeri Semarang. Kalau S1-nya pada program studi pendidikan kimia selesai di tahun 2013, kemudian S2-nya di program studi pendidikan IPA konsentrasi pendidikan kimia selesai di tahun 2016. SMA satunya di Larangan, kemudian SMP-nya di SMPN 1 Ketanggungan, kemudian MIN-nya atau SD-nya di MIN Model Larangan. Nah, untuk alamat beliau ada tertera di kurikulum vitae-nya. Nanti akan Ibu bagikan karena tadi juga Pak Fani mengizinkan ya Pak kalau misalnya anak-anak nanti menghubungi di balik layar kalau misalnya ada lagi yang ingin ditanyakan berkenaan dengan materi hari ini. Jadi di sini Iya. ada nomor HP beliau, kemudian ada emailnya. Beliau juga punya YouTube nih, Kang Firman Kimia. Subscribernya sudah banyak Pak. Lumayan, Bu. Oh, lumayan, Alhamdulillah. Udah lama, Pengalaman kerja, gimana Pak? udah lama nggak aktif ini. Oh ya, nanti bisa diaktifkan lah setelah ini ya. Pengalaman kerja beliau, pengajar praktik program guru penggerak Angkatan 7 Kemdikbudristek.
tahun 2022 sampai sekarang, kemudian Sekretaris MGMP Kimia Industri Kota Semarang 2021 sampai sekarang, SMK Yayasan Farmasi Semarang dari 2017 sampai sekarang, kemudian juga pernah di SMA Nusa Putra dari 2013 sampai 2016. Berarti ini masa-masa ini ya Pak, masa-masa habis lulus S1 berarti ya. Satu, ya, Ya, satu. di SMA Nusa Putra. Nah, workshop dan pelatihan yang pernah beliau ikuti, workshop pelatihan kurikulum merdeka, kemudian ini bacanya apa? IHT gitu ya. Training, In-house ya. training. In-house training gitu ya. Ya, Penyusunan kayak CP, TP, ATP, dan modul ajar. Kemudian ada pembuatan media video pembelajaran, pelatihan mandiri, platform Merdeka Mengajar. Nah, penghargaannya ini anak-anak bisa menjadi motivasi buat kita juga. Beliau penghargaan tingkat nasional pemenang sayembara 1000 video pembelajaran SMK yang dilaksanakan dari 26 Agustus sampai 27 November 2020. Kemudian tingkat provinsi, oh berarti ini mewakili provinsi ya Pak, yang nasionalnya. beda Bu, ini Oh beda 2020 ya. yang Jawa Tengahnya Oh setelahnya. iya 2021 ya, betul-betul. Maaf ya, tidak cermat tadi. Tingkat provinsi pemenang video pembelajaran kategori learning object di tahun 2021, kemudian lagi mengantarkan siswa beliau juara satu lomba LKS SMK bidang kimia industri tingkat provinsi Jawa Tengah. Masya Allah. Baik Pak Fani, waktu kita di untuk kuliah tamu ini sampai pukul 12.30 WITA, berarti kalau WIB-nya 11.30 WIB, WIB seperti itu. Secara penuh saya serahkan kepada Pak Fani. Jadi konsepnya mirip kayak kuliah gitu ya Pak. Kuliah, kemudian saya serahkan sebenarnya kepada Pak Fani. Pak Fani ingin nanti mempersilahkan anak-anak tanya jawabnya di akhir boleh, mau di tengah-tengah buka forum tanya jawab juga boleh, dari keseluruhan dari awal sampai akhir juga boleh. Ya. Wah, langsung tanya jawab aja ini. Siap semua. Tegang. Gak jadi UTS berarti anak-anak langsung Oke. saya ambil nilai di sini berarti. Jadi ini juga sekedar informasi, akan ada door prize untuk 4 orang yang beruntung. Nanti silahkan Pak Fani yang memilih, diinformasikan nanti mungkin di akhir siapa yang beruntung untuk mendapatkan uang elektronik. Nanti akan diisikan di Shopee Pay atau di GoPay-nya atau di OVO-nya. Nanti ada pengisiannya di daftar hadir kita. Daftar hadir akan Ibu bagikan 30 menit menjelang akhir kuliah tamu kita. Seperti itu ya. Jadi silahkan disimak, diperhatikan karena materi hari ini juga bagian daripada perkuliahan kita, kemudian nanti juga akan menjadi bahan UTS, Ibu ulangi berkali-kali biar bisa dicermati. Kemudian jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, tidak dipahami, kurang dipahami, silahkan ditanyakan kepada narasumber kita pada hari ini. Baik, terima kasih. Saya serahkan kepada narasumber kita. Bisa share layar ya Pak ya, karena sudah saya jadikan co-host. Bisa ya Pak? Bisa, ini Bisa. tapi tutup dulu. Oh iya, baik. Kan hanya bisa. Baik, Iya, terima nanti kasih. coba maksudnya. Bisa berarti. Ya, ya, baik. Terima kasih. Saya serahkan secara penuh kepada Bapak Fani Firmansyah. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya Bu Muna, Pak Ardian tadi. Ini coba saya share dulu ya. Ini ditanya saya belum nyoba soalnya. Oke, terlihat ini. Terlihat, terlihat. Oke, saya coba ini dulu slideshow. Apakah tampilan saya terlihat? Di tempat saya terlihat, di tempat anak-anak bagaimana? Inggih ada Tinggi. terlihat Ya, Bu. izin yang bisa mengaktifkan kamera untuk diaktifkan ya. Ini yang aktif baru Rosana, Ibu, kemudian Pak Fani, siapa lagi tadi yang ada aktif? Ya, silahkan diaktifkan ya sambil berjalannya acara. Silahkan Pak Fani. Betul ya, ini aktif. Oke. Ya. Terima kasih kesempatannya Bu Muna. Saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam bahagia untuk semuanya. Ini alhamdulillah pada kesempatan hari ini walaupun masih libur ya, tetapi semuanya semangat untuk sama-sama belajar di pembelajaran SKP ya. Jadi strategi SPK, sorry. Strategi pembelajaran kimia. Nah, ini alhamdulillah saya berkesempatan untuk berbagi ilmu, berbagi praktek baik. Jadi kemarin-kemarin itu sempat sudah
ngobrol lama ini dengan Bu Muna kaitannya dengan penerapan implementasi kurikulum kurikulum Merdeka. Nah, baru kali ini istilahnya ada kesempatan untuk berbagi ilmunya. Di sini saya akan mengangkat tema ini ya, asiknya belajar kimia melalui pembelajaran proyek dan berdiferensiasi. Nanti kita coba bedah satu-satu. Ya, di sini ada beberapa poin kaitannya dengan pembelajaran proyek dan berdiferensiasi. Nah, mungkin bau-bau kurikulum merdekanya ini ada di berdiferensiasinya ini ya. Mungkin ada, kalau proyek mungkin sudah pernah dijelaskan oleh Bu Muna, tapi kita nanti coba kita berangkat dari sekilas tentang kurikulum merdeka tersebut, kemudian nanti kita baru masuk ke pembelajaran kimianya sebagai bekal dari untuk teman-teman semuanya ya, teman-teman mahasiswa semuanya. Oke, ini profil saya. Jadi memang tadi sudah sempat disebutkan bahwa saya mengajar di SMK Yayasan Farmasi Semarang, tapi alhamdulillah kemarin dari tahun 2022 ini saya diberi kesempatan untuk menjadi pengajar praktek guru penggerak. Nah, guru penggerak ini sebenarnya cikal bakalnya nanti yang menggerakkan sekolah kaitannya dengan percepatan implementasi kurikulum ataupun dengan program-program pemerintah yang lain. Ini semuanya sudah kita masukkan di program guru penggerak ini. Salah satunya juga calon kepala sekolah dan seterusnya. Jadi dari hal tersebut saya juga ya kalau dikatakan sudah menerapkan kurikulum merdeka secara utuh juga belum seutuhnya karena kita masih berproses menuju ke sana. Tetapi apa yang saya peroleh ini harapannya bisa juga kita bagikan kepada teman-teman mahasiswa semuanya. Ini kalau ini kan berarti semester berapa? Semester 2 ya? Atau semester 3? Semester berapa Bu Muna? Mereka ini semester, nah ya, Semester berapa? semester 4 Bapak, 4 Nah, Bapak. semester 4. Nah, semester 4 berarti untuk prakteknya tadi masih 1 tahun, 2 tahun lagi ya? Ya nanti PPL di semester 7. Semester 7. Nah, Ya, berarti pas banget ini. Berarti nanti ketika sudah mau praktek, pastinya kurikulum ini benar-benar sudah, saya yakin sudah menyeluruh ke seluruh penjuru Indonesia. Karena memang untuk tahun besok aja sudah mulai diwajibkan menerapkan semuanya. Kalau tahun kemarin masih boleh memilih, sekarang sudah mulai diwajibkan untuk tahun besok. Jadi pastinya 1 tahun, 2 tahun ke depan kurikulum ini akan semakin matang dan harapannya kalian juga tidak kaget dengan hal tersebut. Baik, kemudian oke ya ini kita mindfulness dulu. Jadi hadir penuh di dalam pembelajaran kali ini harapannya apa ya? Kalau hatinya tenang, kalau pikirannya tenang, coba singkirkan beban terlebih dahulu sejenak. Kita fokus untuk belajar, biar sama-sama hatinya terbuka, pikirannya terbuka, sehingga sama-sama terbuka untuk saling berdiskusi di sini. Sehingga harapannya tidak ada apa ya namanya, walaupun kita bertemu jarak jauh, tapi harapannya bisa saling memberikan pertanyaan, kemudian masukan, tanggapan, sehingga nanti diskusinya bisa aktif. Dan kemudian tadi, ya mungkin ini nanti saya yakin yang ini masih off kameranya ini menyimak dengan baik ya, tapi mudah-mudahan nanti bisa tampil, kan penasaran ini ya. Oke, kemudian, nah ini kita bikin kesepakatan belajar dulu ya, kesepakatan belajar ini. Yang pertama nih tuh, nyalakan kameranya. Nah, silakan dalam proses pembelajaran ini bisa menyalakan kamera biar kita saling bertatap maya sehingga harapannya bisa saling berinteraksi dengan baik. Adapun kalau memang masalah jaringan ya mungkin bisa izin dan seterusnya, jadi otomatis tidak apa namanya, tidak salah paham ini. Karena ini direcord juga nih sama Bu Muna ini ya. Bu Muna itu bukan ngeliatin saya, tapi ngeliatin kalian ini. Karena kebetulan di pembelajarannya beliau ya. Kemudian matikan mic kalau tidak proses berbicara, tetapi ketika akan mengajukan pertanyaan, tanggapan itu bisa menyalakan. Hadir seutuhnya, harapannya bisa mencurahkan hati dan pikirannya di pembelajaran kali ini. Kemudian hargai waktu bersama dan berpartisipasi aktif. Nah ini kemudian karena ini nanti juga bakal dibuat ujian juga ini tadi ya, spill dari Ibu Muna, ini bisa membuat catatan-catatan penting yang mungkin sekiranya diperoleh dari pembelajaran kali ini. Karena kalau materi sih sudah saya share ya kemarin ya lewat Bu Muna, sudah ada semua di situ, tapi mungkin catatan-catatan penting kaitannya dengan apa yang akan saya sampaikan juga bisa dicatat. Kemudian ajukan raise hand, ini klik raise hand aja, nanti kalau misalkan ingin bertanya,
Kemudian kalau gangguan teknis itu sudah biasa, jadi tetap tenang saja. Nanti kita juga akan tersambung lagi biasanya gitu. Mudah-mudahan nggak pembicaraannya yang terpental ya Bu ya. Kadang kan suka seperti itu. Oke, ini rencananya jadi 10 menit awal pembukaan, perkenalan, kemudian 5 menit lah ini saya akan bahas kaitannya dengan sekilas kurikulum Merdeka, belajar kimia melalui pembelajaran proyek dan berdiferensiasi baik konten, proses maupun produk. Nah, ini 25 menitnya kita coba diskusi dan tanya jawab dan 5 menitnya kita refleksi. Tapi ini sifatnya fleksibel aja. Apabila dari rekan-rekan mahasiswa ingin bertanya, takut kelupaan misal gitu ya, ditulis saja lewat chatbox-nya, kita manfaatkan chatbox-nya juga, bisa ketik dulu, ini saya tanya ini dulu, nanti mungkin pada saat pas kita bahas tentang diskusinya, tanya jawabnya, nanti kita bisa bahas pertanyaan tersebut, sehingga nggak lupa. Kadang kan kalau suruh bertanya tapi tiba-tiba lupa ya, tapi kalau sudah ditulis terlebih dahulu, harapannya tidak lupa. Sehingga kita bisa memanfaatkan kolom chatbox juga. Begitu ya. Oke, siap ini? Siap semuanya untuk belajar pada hari ini? Aduh, ini Siap, Pak. siap. Oke. Ini kalau Tadris Kimia UIN Antasari ada yel-yelnya enggak nih? Ketua kelasnya siapa nih? Ayo, Ayo. ketua kelas siapa? Kelasnya siapa nih ketua Penanggung, kelasnya? Wahyudi, penanggung jawab Pak. kelasnya. Oh, Wahyudi. Oh, Wahyudi. Wahyudi. Oke. Ada punya yel-yel tertentu ini? Yel-yel Nggak untuk ada sih sebenarnya. nggak Gak ada. tahu kalau Oke, kalau angkatan gitu kita mereka. buat aja. Jadi kita buat ya. Ya, Atau ada silakan, yang mau Pak. buat nih? Oke. Kalau saya bilang UIN Antasari hebat gitu ya. Sama-sama ya. UIN Antasari hebat nanti gitu. Kalau saya bilang Tadris Kimia eh, luar biasa. Yes, yes, yes begitu ya. Siap? Oke. Oke, kita Ya. coba dulu. Kita coba dulu. UIN Antasari Hebat. Hebat. oke. Coba ulangi belum belum kompak nih, belum kompak nih. Ayo ulangi. UIN Antasari Hebat. Hebat. Tadris Kimia luar Luar biasa. biasa. Yes, 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 yes. yes. Oke, sudah siap? Sudah siap Siap, nih, sudah siap. siap. Siap, siap. Ayo bareng-bareng biar pada muncul ini, yuk. Nah, ini sudah pada muncul. Oke, yuk kita bareng-bareng. UIN Antasari hebat. Hebat. Tadris Kimia luar Luar biasa. yes, 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 yes. 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 Tepuk tangan kita semua. Oke, ya itu hanya untuk menyemangati kita biar pembelajaran kali ini bisa lebih santai. Kita sersan aja ya, serius tapi santai, katanya gitu. Karena kalau santai tapi serius, serius tapi santai biasanya akan lebih masuk nih. Nah, sekarang kita awali dengan pertanyaan pemantik ini. Nah, kemarin sudah saya sharekan materinya juga, atau mungkin sudah pernah mendengar nih. Mengapa kurikulum perlu berubah? Adakah yang mau berpendapat di sini? Monggo silakan. Ini Izin, Pak. oke, Mungkin terima kasih. Rosana ya. Oke, Rosana silakan. mengapa kurikulum berubah? Mungkin untuk memperbaiki kualitas pendidikan tentunya ada di negara kita. Karena kan seiring perkembangan zaman tentu teknologi ataupun semuanya itu mengalami kemajuan yang pesat loh Pak. Jadi supaya pendidikan kita tidak tertinggal akan hal itu, maka pemerintah perlu memikirkan kurikulum yang sesuai saat ini atau pada zaman ini untuk membawa pendidikan kita agar pendidikan kita lebih maju dan bisa bersaing dengan dunia saat ini. Mungkin itu Pak pendapat saya. Tepuk tangan buat Rosana, ini luar biasa sekali ya. Ya, jadi tepat sekali ini ya. Oke, ada yang mau menambahkan ini? Nih, oke, ini Bu Khairul Muta. Saya Itu bertepuk saya oh, bertepuk tangan itu, Pak. Oke, satu lagi pendapat yuk. Satu lagi. Silakan boleh berpendapat apa aja. Ini karena pertanyaan pemantik sifatnya itu hanya untuk melihat pengalaman yang sudah diperoleh oleh teman-teman semuanya ya, tanpa sebelum materinya diberikan. Jadi jawabannya pasti tepat sekali ya, mantap. Karena pendapat itu mesti nggak ada yang salah ini. Oke, ada lagi? Satu lagi.
Oke nih, ketua kelas nih, Mas Wahyudi. Coba nih, Mas Wahyudi nih. Suaranya mana ini, Mas Wahyudi? Ya, ada Pak. Oke, yuk silakan boleh berpendapat apa saja boleh. Kaitannya mengapa sih kurikulum itu harus berubah atau perlu berubah? Mungkin eh, terjadinya perubahan dalam kurikulum pembelajaran itu bisa beradaptasi dengan perkembangan globalisasinya, Pak. Kan banyak Oh, perubahan yang terjadi juga, jadi harus bisa beradaptasi dengan perubahannya itu juga, Pak. oke, terima kasih Mas Wahyudi. Ya, mantap. Berarti beradaptasi dengan perubahan yang ada. Oke, ada ya tadi ya. Sampaikan juga oleh Mbak Rosana juga kaitannya juga ada tantangan itu, tantangan perubahan zaman sehingga nggak ketinggalan sama negara lain. Oke, jadi semuanya tepat apa yang disampaikan oleh rekan-rekan mahasiswa semuanya. Jadi memang ada tantangan situ ya, ada tantangan. Nah, tapi sebelum saya masuk ke situ nih, kita akan ulas sedikit demi sedikit ya. Dan bagaimana perubahannya? Lah ini nanti kita jawab bersama setelah kita masuk ke materinya. Oke, sekarang kita masuk ke mengapa sih kurikulum perlu berubah? Oke, kita kenali dulu apa itu kurikulum. Jadi kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Ini saya highlight ini ya. Jadi kurikulum itu sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, tujuan inilah yang menjadi goal yang akan kita peroleh dalam melaksanakan suatu pembelajaran. Nah, tujuan ini ada tantangan. Nah, nanti tantangannya apa? Kita baca dulu sekarang. Fungsinya. Fungsi kurikulum sendiri kalau menurut di pembelajaran di kurikulum Merdeka, jadi mewarisi nilai dan masyarakat yang relevan dan masa kini. Ini ada nilai relevan, berarti masih masuk ini ya apa namanya? Masih masuk akal dan masa kini. Oke, ini ada kalimat masa kini. Kenapa sih harus masa kini? Kenapa nggak masa lampau saja? Oke, masa lampau kan nggak boleh dilupakan, Pak. Betul, nggak boleh dilupakan ya. Tetapi kemudian bisa dijadikan pelajaran untuk menghadapi tantangan masa kini. Kemudian mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Nah, kalau tadi cuma masa kini, sekarang ada saat ini dan masa depan. Berarti ada sesuatu yang pengen kita capai untuk memperoleh output siswa-siswa untuk saat ini dan untuk yang akan datang. Jadi artinya ini sifatnya itu apa namanya berpikir ke depan ya, menilai dan melihat sesuatu yang relevan kontekstual sebagai kontrol sosial. Salah satunya juga menjadikan kontrol sosial nantinya memasukkan nilai-nilai baik nanti spiritual, nanti emosional, baik kognitifnya juga dan seterusnya. Sehingga tidak hanya mempersiapkan secara kognitif saja, tetapi juga nanti ada sikap dan seterusnya. Nah ini, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya, dinamis, berkembang, menyesuaikan kondisi dan tantangan yang akan dihadapi saat ini dan ke depannya. Jadi fokusnya di sini adalah kurikulum itu pengen berubah, bukan kurikulumnya yang pengen berubah, tapi harus berubah. Kenapa? Karena kondisi dan tantangan yang ada sekarang dan untuk kedepannya itu sudah berbeda dengan kurikulum tahun yang sebelumnya. Jadi bukan mentang-mentang menterinya ganti kemudian kurikulumnya ganti, tidak, melainkan ini untuk menjawab tantangan kehidupan yang semakin sekarang semakin berkembang. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Rosana kaitannya dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, jangan sampai kita ketinggalan zaman. Ya betul juga. Yang namanya orang hidup itu kan mesti pengen berubah, berkembang menjadi lebih baik, termasuk kurikulum. Nah, kemudian nantinya hadirlah kurikulum Merdeka untuk menjawab tantangan yang sekarang memang lagi dihadapi. Mengembangkan kurikulum berdasarkan kemerdekaan murid. Lah ini mungkin sering banget dengar ya, ada istilah merdeka belajar, ada istilah merdeka belajar, merdeka murid itu seperti apa, Pak? Gitu ya. Kemerdekaan murid yang di sini bukan berarti kita memberikan kebebasan sepenuhnya nantinya kepada murid untuk seenaknya dan seterusnya. Tidak. Ya, kemerdekaan murid di sini lebih ke arah bawahnya ini. Mempertimbangkan kebutuhan, minat, dan kemampuan murid sehingga mereka dapat lebih memaksimalkan potensi atau kekuatan yang mereka miliki secara kodrat untuk mencapai kebahagiaan hidup mereka.
Jadi fokusnya di sini adalah pada kebutuhan, minat, dan kemampuan murid. Oke, susunan kurikulum itu disusun dengan mempertimbangkan hal tersebut. Sehingga goalnya nanti adalah kebahagiaan dalam hidup mereka. Jadi kita itu pengen mengantarkan mereka untuk hidup bahagia. Gimana caranya biar hidup bahagia? Ya biar bisa menghadapi tantangan yang ada dalam kehidupannya mereka. Kita mengajari anak sekarang bukan untuk sekarang anaknya kemudian langsung berubah hebat dan seterusnya, enggak, tetapi mempersiapkan ketika nanti dia lulus, dia kuliah lagi atau dia bekerja dan seterusnya. Artinya dia tetap bisa survive di situ. Nah, ini mengutip dari Ki Hajar Dewantara, jadi pendidikan yang seimbang, menyeluruh dan berpihak kepada murid akan melahirkan insan-insan penerus bangsa yang penuh dengan kebijaksanaan dan berbudi pekerti luhur, serta mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan murid. Jadi sebenarnya di kurikulum Merdeka ini tidak serta-merta itu serba baru, tidak. Tetapi kita justru dikembalikan lagi terhadap filosofi dari Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan kita yang selama ini mungkin kita hanya tahunya ya Tutwuri Handayani gitu ya. Oh, Tutwuri Handayani itu dari Ki Hajar Dewantara, logonya Kemendikbud. Tapi apakah kita pernah menyelami lebih dalam tentang pemikiran-pemikiran beliau? Nah, di kurikulum Merdeka ini kita kayak dibawa lagi dari misi-misi yang ternyata sangat dalam dari Ki Hajar Dewantara yang coba dimunculkan lagi. Jadi kalau bagi teman-teman guru tidak serta-merta, oh ini sih sudah gitu ya. Kadang bilang gitu, ini sih saya sudah melakukan, ada belum gitu. Nah yang sudah itu ya sebenarnya kita lagi diingatkan lagi, kayak lagi direfleksikan lagi, apakah yang selama ini sudah berjalan itu sesuai apa enggak. Sebenarnya ke arah situ. Kemudian, nah ini dasar hukumnya. Jadi kalau teman-teman mahasiswa mau nyari, kemudian apa namanya landasan-landasannya, kalau pedomannya ini ada, tapi di itu ya Permendikbud dari 262 2022 dan seterusnya. Nah kalau kita biasanya calon guru lebih mengamati di sini nih poin pedomannya sama poin capaian pembelajarannya dan dimensi profil pelajar Pancasila. Karena ini kaitannya yang langsung terjun ke lapangannya itu posisi yang di sini. Cuma kalau pengampu kebijakan kayak Wakakurikulum dan seterusnya ini wajib menganalisis di sini nih posisinya, arah kebijakan dari pemerintahnya. Ini kalau di search Google ya langsung ketemu ya. Sekarang zamannya sudah enak. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Bagaimana implementasinya? Nah, ini kok ada gambar apa ini Pak? Profil pelajar Pancasila. Jadi goalnya dari kurikulum Merdeka, sebenarnya bukan kurikulum Merdeka ini, goalnya dari pendidikan Indonesia itu pengennya ke arah mana? Maka goalnya itu harus benar-benar terarah dan jelas. Sehingga ya para ahli-ahli kita kemudian menginternalisasikan poin-poin apa sih yang menjadi tujuan. Nah, salah satunya adalah menciptakan outputnya itu adalah siswa-siswa atau murid-murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Di mana yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan. Ini mungkin sekarang. Siapa tahu 10 tahun ke depan mesti nambah lagi gitu ya. Mesti akan nambah lagi karena tantangan kehidupannya akan semakin bertambah. Nah, kemudian dari kurikulum menentukan tujuan yang jelas, kemudian dari nantinya adalah proses pembelajarannya. Tentunya akan berimplikasi juga pada proses pembelajarannya. Pembelajaran yang seperti apa yang kemudian akan dilakukan untuk mensupport sistem ini sehingga akhirnya nanti akan muncul output yang seperti yang diharapkan. Dan selanjutnya adalah asesmen. Jadi ada 3, kurikulum, pembelajaran, sama asesmen. Ya kita nanti coba fokus di kurikulum sama pembelajarannya. Asesmennya nanti kita coba spill sedikit-sedikit, ya bukan spill sedikit-sedikit, cuma memang karena kita keterbatasan waktu dan seterusnya. Saya rasa nanti tetap ada pembahasannya, tapi sedikit ya kaitannya dengan apa yang beda saja di kurikulum di kurikulum Merdeka ini. Oke, karena apa? Karena asesmen juga bagian terpenting nih ya, bagian penting dari 3 ini. Untuk apa nih ya? Proses pembelajaran dengan demikian asesmen dapat dirancang selaras dengan proses pembelajaran melalui perencanaan pembelajaran yang ada. Ya untuk mengukur keberhasilannya pastinya ada asesmen.
Dan asesmen itu harapannya saling terintegrasi dengan pembelajaran dan kurikulumnya, sehingga nanti nggak ada yang lewat jalur lah. Kita tujuannya pengen ini, tetapi yang dinilai malah itu, kan akhirnya tidak menjadi satu kesatuan yang terintegrasi. Oke, ini kita kenalan dengan istilah-istilah baru nih nantinya ya. Yang pertama, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian asesmen. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, kalau di kurikulum sebelumnya kita memang sudah disediakan istilahnya KIKD ya, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Itu memang dikeluarkan oleh pemerintah yang nantinya bisa kita breakdown jadi silabus, tapi silabus kadang juga sudah diberikan contohnya dari pemerintah. Kemudian nanti di breakdown jadi RPP atau rencana pembelajaran. Nah, yang berbeda sekarang di kurikulum Merdeka ini tidak ada lagi itu KIKD. Yang diberikan oleh pemerintah adanya adalah capaian pembelajaran. Jadi yang pertama harus dilakukan apa? Ya kita pahami dulu capaian pembelajarannya. Itu dikasih sama pemerintah. Kenapa sih Pak nggak langsung dikasih aja gitu ya? Kenapa kok harus mendadak kita harus membreakdown sendiri dari atas? Kan merdeka. Ya, karena merdeka ini artinya guru itu diberi keleluasaan untuk mendesain, membreakdown sendiri dari capaian pembelajaran sampai ke rencana pembelajaran yang akan dilakukan. Ada panduannya Pak, ada panduannya, ada semuanya. Di salah satu buku di situ saya juga ada di situ panduan pelaksana pembelajaran kalau nggak salah. Yang pertama memahami dulu CP-nya, kemudian menganalisis CP-nya untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Jadi dari CP kita susun atau rumuskan tujuan pembelajarannya, kemudian nanti kita susun alur tujuan pembelajarannya, sehingga nanti berkesinambungan. Dan itu dilakukan oleh siapa? Oleh guru, oleh kita semua, sehingga nanti akhirnya kita tahu apa yang sesuai dengan karakter dari murid-murid kita dan seterusnya itu yang seperti apa. Merencanakan pembelajaran dan penilaian asesmen atau asesmen. Melaksanakan pembelajaran dan penilaiannya. Ini direncanakan. Jadi kalau sudah bikin CP, bikin TP, bikin alur tujuan pembelajaran, nanti kita membuat yang namanya rencana pembelajaran. Cuma nanti kita coba nama-nama ini apakah masih sinkron dengan yang kurikulum sebelumnya ya. Nanti sama sebenarnya ya. CP itu nanti adalah KIKD, tujuan pembelajaran. ATP ini kalau saya sebut itu mirip sama silabus ini. ATP ini, alur tujuan pembelajaran ini lebih mirip kayak silabusnya. Nanti di breakdown ke rencana pembelajaran atau RPP biasanya kita nyebut. Cuma di versi kurikulum Merdeka ada yang lebih lengkap lagi. Namanya adalah modul ajar. Gitu ya. Kemudian tentunya ada penilaian dan seterusnya. Oke, sekarang kita akan coba memasuki satu-satu nih ya. Nah, secara strategis proses perancangan kegiatan pembelajaran dapat dilihat dari skema berikut ini ya. Yang pertama tadi memahami, menyusun alur, merancang pembelajaran. Ya, ini tadi. Nah, dalam merancang pembelajaran ada 3 pilihan yang diberikan oleh pemerintah ini. 1, mengembangkan sepenuhnya alur tujuan pembelajaran, perencanaan pembelajaran. Artinya kita benar-benar dibebaskan secara merdeka ini dari CP yang sudah ada, di breakdown sendiri yang paling sesuai dengan karakteristik murid kita. Atau yang kedua, pemerintah itu sudah ada, tetapi itu bisa kita modifikasi. Ya, itu bisa kita modifikasi, kita sesuaikan lagi sesuai dengan karakteristik murid kita. Atau yang ketiga, ya kita tinggal ambil aja yang sudah ada, sekiranya cocok sama murid kita, ya boleh kita pakai. Gitu ya. Nah, itu ada platformnya sendiri, ada di platform Merdeka Mengajar yang dimiliki oleh rekan-rekan guru. Kalau memang guru itu nanti sudah ada di platformnya sendiri, di Belajar Mandiri itu. Nah, pemerintah menetapkan CP sebagai kompetensi targetkan, tapi CP itu tidak cukup konkret. Artinya apa? CP ini sifatnya masih umum. Kita harus benar-benar membreakdown-nya ke dalam tujuan-tujuan pembelajaran yang lebih spesifik. Nah, nanti kita coba lihat contohnya ya, contoh apa namanya? Contoh CP-nya nanti.
Nah, kemudian biar kenalan, sekarang nggak disebut lagi kelas gitu ya. Karena kalau dulu kan istilahnya silabus itu ada kelas 10, silabus kelas 11, silabus kelas 12 gitu. Sekarang nyebutnya bukan lagi pakai kelasnya, melainkan kita nyebutnya menggunakan fase. Jadi CP itu disusun berjenjang tiap fasenya. Ini kalau fasenya yang kita miliki itu ada dari fondasi sampai ke F. Fase fondasi itu untuk PAUD, A itu untuk kelas 1 sampai kelas 2, B itu kelas 3 sampai kelas 4, C itu 5, 6, D itu 7 sampai 9, sampai 10 ya, 9 ya. Kemudian yang E, nah ini kita berada di SMA. Jadi kita posisinya di sini, di E sama F. E itu untuk kelas 10, sedangkan F itu untuk kelas 11 dan 12. Nah, jadi ada beberapa perubahan yang signifikan di struktur kurikulumnya. Di SMA itu nantinya kelas 10 itu integrasi IPA. Namanya nanti IPA, kalau di rapotnya itu IPA, tapi IPA ditulis ada 3, yaitu fisika, kimia, biologi. Jadi memang materinya nanti rata-rata jadinya nama IPA. Tetapi di itunya masih terlihat ada pelajaran kimia, fisika, sama biologi. Nah, kimia yang benar-benar menjurus itu ada di pilihan di F, yaitu di kelas 2 dan kelas 3. Di kelas 2 nanti siswa akan diberikan pilihan, mau ngambil materi apa, mau ngambil mapel apa. Nah, setiap sekolah ini lagi merumuskan ini. Kalau di SMA itu biasanya ada pilihan, misalnya pilihan sainsnya 2, sosnya 1 misalnya, atau sosnya 2, sainsnya 1. Kecuali kayak mapel wajib ya, kayak matematika, bahasa Indonesia, bahasa itu wajib, itu ada semua. Tapi untuk kelasnya nantinya tidak ada lagi jurusan IPA sama IPS. Sekarang adanya adalah per mapelnya apa. Jadi bisa saja mungkin, oh saya mau naik kelas 2, saya milih kimia, fisika, sama ekonomi misalnya. Boleh, tergantung nanti paket tiap sekolahnya. Tiap sekolah sekarang lagi merumuskan paket-paket materi itu yang wajib diambil atau yang jadikan pilihan. Biasanya kalau di Semarang, kayak yang sudah ada itu ada pilihannya kayak gitu, misalnya kimia, fisika 1, terus satunya lagi dari sosialnya milih apa 1. Nah, kenapa kok kemudian sampai sekarang bisa berbeda-beda? Ya karena ini nanti kembali lagi ke sekolahnya masing-masing, mencukupi apa enggak. Siapa tahu nanti kimianya banyak sekali yang membludak, kan kelasnya jadi nggak cukup seterusnya. Atau mungkin nanti biologinya yang banyak, kimianya kurang, nanti kan jadi akhirnya ada ketimpangan di situ, sehingga di model paket-paket seperti itu. Jadi harapannya nantinya benar-benar penjurusannya lagi itu di kelas 11 ya. Jadi kelas 11 sama kelas 12 itu memang sudah penjurusan per mapelnya. Makanya untuk tingkat kuliahannya juga, tingkat kuliah ini kan sekarang kayak SBMPTN dan seterusnya ini sudah dihapuskan kan, tidak ada pelajaran tertentu kan, tapi langsung tesnya adalah UTBK, di mana di situ hanya psikotes sama perhitungan dasar dan seterusnya yang dasar. Jadi tidak ada penjurusan. Kalau dulu kan ada misalnya fisika, kimia dan seterusnya. Sekarang nggak ada. Karena nanti arahnya dari sini. Karena kalau dibuat seperti itu, maka yang bawah mau naik ke atas kesusahan. Karena saya suruh ambil kimia doang, kok suruh ngajarin biologi, kan kasihan. Nanti arahnya ke situ. Nah, apa yang berbeda? Nah, ini kita harus mulai kenalan dengan istilah-istilah baru di kurikulum Merdeka. Kita bandingkan ya, kita compare antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum Merdeka. Sebenarnya kurikulum 2013 itu juga revisi sampai banyak. Terakhir itu kurikulum 2013, revisi 2017. Nah, ada istilah kompetensi inti dan kompetensi dasar. Ini dari pemerintah, tadi sudah saya jawab. Jadi kita sekarang menggunakan namanya adalah CP, capaian pembelajaran. Dulu ada istilah silabus, sekarang tidak ada istilah silabus. Melainkan kita mengembangkan sendiri melalui CP, kita breakdown jadi tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Kenapa kok saya masukkan sejajar dengan silabus? Karena ini mirip-mirip ya, mirip-mirip dalam artian sebenarnya silabus kan juga membreakdown dari kompetensi inti dan kompetensi dasar. Cuma sekarang istilahnya kita diberi kebebasan untuk membreakdownnya secara mandiri. Kemudian setelah itu sudah pastinya ada rencana pembelajaran.
Nah, ini diberikan kesempatan nih, ada RPP boleh, pakai modul ajar boleh. Nah, nanti bedanya apa setelah ini kita bahas. Tapi yang jelas kayaknya kalau tingkat apa namanya kayak buat kuliah, penelitian ya mestinya bakal nanti larinya ke modul ajar ini pastinya. Karena apa? Karena dalam modul ajar itu ya dalamnya ada RPP juga. Tetapi dilengkapi apa lagi nih? Ada asesmennya, ada medianya, ada LKPD, lembar kerja peserta didik, ada atau job sheet, atau video dan seterusnya. Sehingga kita lebih apa ya, bisa jadi mungkin antar guru itu bisa ketebalannya berbeda-beda. Tergantung tadi ada lampiran-lampiran yang lainnya. Nah, berarti nggak sesuai dong dengan omongan Pak Nadib apa RPP harus 1 lembar gitu ya. Ya RPP 1 lembar boleh nggak? Ya boleh aja kalau memang RPP kan RPP. Jadi yang RPP itu tujuan, langkah pembelajaran sama asesmen. Boleh. Terus lampirannya di mana? Ya lampirannya pakai link, makanya ini 1 lembar aja. Sisanya di link semua ya. Itu boleh. Oke, itu kalau rencana pembelajaran aja. Tapi dengan adanya modul ajar, ya mau nggak mau kita akan jadi apa namanya lebih komplit lagi. Karena di sini kenapa sih harus ada modul ajar? Tujuannya itu sederhana. Karakter peserta didik itu berbeda. Karena berbeda, maka kita sesuaikan dengan karakter peserta didik kita. Lewat apa? Lewat modul ajar yang secara karakteristiknya karakteristik kita. Intinya sih sebenarnya itu. Tapi kan tadi diberi pilihan ya, boleh ngedit doang, boleh adaptasi, boleh sepenuhnya ada. Berarti kan boleh. Penilaiannya, lah ini saya meng-highlight yang berbeda. Penilaian dulu pengetahuan, sikap, keterampilan kan jelas ya, memang ada 3 itu. Sekarang juga apakah dirubah? Tidak dirubah. Cuma ada yang ditambahkan. Pengetahuan, sikap, dan keterampilan dari dulu sampai sekarang juga ada. Beda nama aja kalau dulu ya. Tapi sekarang juga masih sama ini. Nah, cuma di sini ada menambahkan poin asesmen diagnostik di awal. Nah, asesmen diagnostik di awal ini sebenarnya apa sih? Ini relate sama tujuan kurikulum di awal tadi. Bahwa kurikulum itu bertujuan untuk disesuaikan sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, berangkat dari kebutuhan siswa, maka kita harus menilai terlebih dahulu itu siswanya itu karakternya seperti apa, readiness itu kesiapan belajarnya seperti apa, minatnya bagaimana, profil belajarnya bagaimana, sehingga nanti akhirnya bagaimana? Sehingga nanti akhirnya apa yang dicita-citakan kurikulum pun sampai ke tingkat bawah, yaitu tingkat ke guru-guru dalam mengajar untuk siswanya. Harapannya seperti itu. Nah, kemudian nanti otomatis kan akan berefek kepada rencana dan asesmennya. Kalau kita udah tahu karakter siswanya, minatnya, profilnya, dan seterusnya, maka otomatis rancangan pembelajarannya pun akan kita sesuaikan dengan apa yang diinginkan. Nah, ini nanti relate sama pembelajaran kita ini, yaitu strategi pembelajaran kimia. Nah, karena fokusnya kan nanti di rencananya tersebut. Itu. Nah, ini perencanaannya tadi harapannya perencanaan pembelajaran itu lebih fleksibel. Fleksibel itu artinya tidak terikat pada bentuk tertentu dan dapat disesuaikan konteks pembelajaran. Nah, ini tadi merdekanya itu di sini artinya diberi keleluasaan untuk merancang sendiri gurunya. Cuma kadang di lapangan susah ini untuk ini. Ya nggak apa-apa lah, kita ambil dulu yang sudah ada, kita modifikasi, sesuaikan sama murid kita. Jelas, dokumen mudah dipahami, sederhana, berisi hal pokok. Nah, ini hal pokok ini kalau tadi RPP 1 lembar ya 1 lembar itu pokoknya doang. Lampirannya mah banyak sebenarnya ya. Lampirannya juga banyak. Kemudian, nah ini tadi pilihan bisa membuat RPP-nya saja, bisa membuat modul ajarnya. Kenapa kok kemudian diberi 2 pilihan? Kalau RPP kan sementara kita sudah punya. Modul ajarnya bagaimana? Lah modul ajarnya tinggal dikembangkan dari RPP yang sudah ada. Jadi tinggal ditambahkan aja. Kalau memang larinya mau ke modul ajar. Tapi sifatnya pilihan ya. Sifatnya pilihan. Tapi kebetulan di sekolah saya diwajibkan pakainya modul ajar. Jadi tetap buat. Jadi tetap buat modul ajar. Nah, kemudian komponen-komponen apa sih yang ada di dalam RPP atau rencana pembelajaran? Kalau RPP itu fokusnya cuma 3, makanya bisa cuma 1 lembar. Tujuan pembelajaran,
langkah atau kegiatan pembelajaran sama penilaian. Jadi komponennya cuma 3, komponen intinya cuma 3. Kemudian akhirnya banyak diterjemahkan, oh berarti kalau begitu 1 lembar cukup. Ya, 1 lembar cukup kalau memang sudah internalisasi ketiga proses ini aja. Yang penting ada 3-3-nya itu minimal. Minimal. Kalau lebih banyak, ya alhamdulillah. Ya lebih baik lagi. Tapi lebih baik dalam artian esensinya dalamnya itu semuanya kita pahami. Sehingga akhirnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, sedangkan komponen modul ajar, ini nanti yang mungkin akan teman-teman mahasiswa kembangkan ini ya, komponen modul ajar. Karena memang biasanya asalnya guru-guru mungkin sekarang juga sedang berjuang membuat, biasanya teman-teman mahasiswa lebih gercep ini dalam membuatnya karena sebagai tugas di perkuliahan dan seterusnya, biasanya gitu ya. Nah, ada apa saja? Ada informasi umum, identitas modul, kompetensi awal, sarana, prasarana, dan seterusnya ini. Komponen intinya tujuan, asesmen, pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik ini yang spesial memang di sekarang ini dikuatkan lagi ada istilah pertanyaan pemantik. Jadi dalam pembelajaran itu mesti selalu ada pertanyaan pemantik di awal. Kemudian kegiatan pembelajaran, nah ini yang penting lagi yang beda yang selama ini mungkin belum. Tadi pertanyaan pemantik ya, pertanyaan pemantik kan kadang masuk di posisi sudah di inti, sekarang di bagian awal. Sifatnya untuk menggugah saja. Jadi nggak ada benar, nggak ada salah. Ya, pertanyaan pemantik itu masih benar. Kemudian ada refleksi peserta didik. Nah, diharapkan setiap kali pembelajaran itu ada proses namanya refleksi pembelajaran. Refleksi pembelajaran itu ya mengkaitkan kaitannya dengan perasaan, apa yang sudah dipelajari, apa yang diperoleh, apa manfaat yang diperoleh dari pembelajarannya. Sehingga apa yang kita pelajari, apa yang kita ajarkan, atau apa yang dirasakan siswa pun bisa tercover. Refleksi buat apa? Buat jadi sarana untuk kita belajar. Jadi refleksi itu kita belajar apa, kita pelajari lagi dari refleksi itu. Kira-kira apa sih yang kurang, apa sih yang sudah baik, itu bisa untuk kita seorang gurunya, untuk lebih memahami karakter siswanya. Jadi lewat refleksi. Jadi harapannya nantinya diwajibkan itu ada refleksi secara terpisah. Terus lampiran kerja ini seperti biasa ada LKPD-nya, ada soal-soalnya, ada bahan bacaannya, glosarium, dan pustaka. Ini saya rasa masih aman, jadi saya hanya meng-highlight di sini pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik ini mungkin yang baru. Kemudian refleksi peserta didik harusnya sudah ada di kurikulum sebelumnya, cuma tidak ditonjolkan. Artinya mungkin masih ada, mungkin nggak ada, tapi sekarang dimunculkan. Benar-benar ada. Jadi otomatis nanti ada lengkap ini seperti ini. Oke, itu sekilas tentang kurikulum Merdeka. Nih ya, ini barangkali teman-teman mau bertanya, boleh itu bisa menuliskan dulu deh di kolom chat. Sebelum nanti kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu kaitannya dengan pembelajaran kimia dalam kerangka kurikulum Merdeka. Ini mungkin kita lebih banyak ke sharing ya, apa yang sudah saya lakukan di sekolah kaitannya dengan implementasinya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana sih pembelajaran kimia dalam kerangka kurikulum Merdeka, kan mesti bertanya-tanya. Terus kalau di kimia gimana? Yang jelas kalau dari strukturnya, nih untuk pengetahuan saja tadi sudah disampaikan bahwa di SMA kelas 10 nanti masih umum, kemudian nanti di kelas 11, 12 itu penjurusan sifatnya. Tapi penjurusannya sesuai dengan mapel yang diinginkan atau yang diminati. Sedangkan di SMK, ini kebetulan saya SMK ini, sekarang kimianya melebur jadi satu, namanya adalah PIPAS ya, PIPAS. Jadi apa namanya PIPAS? PIPAS itu apa? Project Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Ya, jadi ada Project Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial itu nanti di SMK adanya itu dan di kelas 10. Nah, Project IPAS itu ya udah dari namanya udah kelihatan ya, namanya juga project. Nah, namanya juga project berarti otomatis pastinya pembelajarannya bakal pakai project. Makanya saya juga mengangkat tentang projectnya ini. Oke, ini ada yang sudah bertanya. Ini nanti kita simpan dulu jawabannya ya.
Nanti kita coba pas pada saat diskusi. Oke, terima kasih Mega, ini tadi dari Mega. Oke, sekarang kita langsung masuk dulu ke materinya. Oke, asiknya belajar kimia melalui pembelajaran proyek dan berdiferensiasi. Saya akan breakdown dulu ke berdiferensiasi itu apa, dan pembelajaran proyek itu bagaimana implementasinya. Karena tadi sudah saya sebutkan bahwa ternyata arahnya itu kita disuruh proyek. Kalau di SMK jelas ya, proyek. Kalau di SMA pun nantinya juga minimal ada satu proyek dalam satu semester. Yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka, minimal ada satu proyek di dalam satu semester atau dalam satu tahun. Intinya ada satu proyek dalam pembelajarannya. Kalau dalam satu tahun itu ada satu proyek bersama. Nanti namanya ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5. Itu ya, tapi nanti kita nggak ke arah ke situ, cuma gambaran aja seperti itu. Oke, sekarang kita masuk, apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensi merupakan serangkaian keputusan yang masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Nah, ini saya highlight lagi. Jadi tujuannya karena kurikulumnya tadi harus berpusat pada kebutuhan murid, keberpihakan kepada murid, sehingga pembelajarannya pun harapannya mengarahkan ke situ. Sehingga muncullah istilah berdiferensiasi. Kalau dari katanya sendiri, diferen itu kan artinya berbeda. Ya, memang dari kebutuhan murid yang berbeda-beda. Berorientasi pada kebutuhan murid yang berbeda-beda. Karena kita tahu bahwa motonya itu kan ya, karena setiap murid adalah istimewa. Istimewa di sini artinya memang berbeda-beda. Nah, kalau berbeda-beda nggak mungkin kita samakan. Yang ada kita coba fasilitasi biar semuanya terakomodir. Nah, keputusan itu meliputi apa saja? Meliputi tujuannya harus jelas. Ya, tujuannya harus jelas. Guru menanggapi dan merespon kebutuhan belajar muridnya. Jadi dari hasil asesmen diagnostik awal kan kita mengidentifikasi dulu itu siswanya seperti apa, karakternya bagaimana. Itu ada tesnya, nanti kita coba simulasikan tesnya ada. Kita coba, kita merangkai sendiri, kita buat sendiri. Kemudian setelah sudah tahu karakter muridnya, kita coba sesuaikan rencana pembelajaran kita agar setidaknya mengakomodir dari perbedaan-perbedaan yang ada. Mungkin dengan sumbernya yang berbeda, caranya berbeda, atau penilaiannya yang berbeda, disesuaikan. Bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar? Intinya kita coba membuat pembelajaran yang menarik, sehingga nanti akhirnya murid juga minat murid itu juga semakin bertambah. Nanti akan terbukti di mana yang milih kimia banyak gitu ya. Kalau yang milih kimia di kelas 2 banyak, oh berarti berhasil lagi. Berhasil. Nah, begitu. Terus manajemen kelas yang efektif. Ini juga dalam memanage kelas, kalau sudah direncanakan kan pastinya kita harus belajar memanage kelas yang aktif, menyesuaikan lagi dengan kebutuhan siswa tadi. Penilaian berkelanjutan, ya penilaiannya harapannya itu ada 3. Jadi assessment as learning, assessment for learning, sama assessment to learning gitu. Jadi penilaian itu dimulai dari ketika untuk pembelajaran, ketika dalam belajar, ketika setelah pembelajaran. Jadi akhirnya menyeluruh. Ini juga sebenarnya di kurikulum sebelumnya sudah ada, cuma ini lagi ditekankan lagi. Harapannya itu penilaian nggak cuma di akhir doang, gitu. Tapi selama prosesnya pun bisa jadi penilaian. Jadi intinya adalah pembelajaran berdiferensi adalah pembelajaran yang memfasilitasi untuk semua murid kita di kelas. Jadi ada yang visual, ada yang seterusnya. Oh bisa kita tambahkan, kita mainkan. Nah ini, apa sih yang kenapa sih kita harus pakai pembelajaran berdiferensiasi? Jadi nanti secara spesifik dalam Kurmer itu mesti harus berdiferensiasi. Ya. Nah, ininya sudah disiapkan sama pemerintah nih. Tujuannya sama kita, ini sudah ada semua nih sama kita. Nah, sekarang kita coba pahami murid kita. Kesiapan belajarnya bagaimana, minat belajarnya bagaimana, profil belajarnya gimana. Jangan sampai struktur kurikulum yang ada terpisah dari apa namanya? Balik ya, sorry. Terpisah dari apa yang karakteristik siswa. Jadi harus sesuai, harus saling ini terintegrasi, harus saling mempertimbangkan.
Sehingga akhirnya terbentuk support system, ya sistem yang mensupport siswanya untuk mendesain pengalaman belajar yang bermakna, menantang, dan relevan. Sehingga akhirnya bisa produknya itu saling menunjang, tidak terputus. Nah, ini ada produk, ada proses, konteks, sama afeksi. Nah, ini nanti kita coba bahas di selanjutnya. Nah, bagaimana mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Yang pertama, kesiapan. Kesiapan murid itu tentang kondisi psikologis, kognitif, kemudian fisik, sosial, sebelum memulai pembelajaran. Ini bisa dilakukan pada saat pertemuan awal-awal biasanya, atau mungkin pertemuan awal yang sebelumnya sudah mengenal, karena kelas 2 misalnya, itu bisa juga kita dari melihat dan seterusnya. Ini bisa. Nanti kita contohkan. Minat belajar, keinginan ketertarikan siswa untuk mempelajari sesuatu yang diinginkan ya pastinya. Minat ini salah satu dorongan internal motivator sendiri, sehingga kalau memang anak sudah minat biasanya akan lebih mudah untuk kita masuki juga kaitannya dengan materinya. Kemudian profil belajar murid, ini nanti ada karakteristik-karakteristiknya spesial, kaitannya mungkin kinestetik, afektif, dan kinestetik, kemudian dan seterusnya itu ada ya. Nanti kita bahas satu-satu. Oke, ini kesiapan belajar, readiness. Jadi kalau menurut Tom Wilson ini, kita guru itu kalau kita mau mengajar itu, kita kayak lagi nyetel equalizer itu ya. Kadang ada yang butuh bassnya lebih tinggi, atau mungkin treble-nya lebih rendah, dan seterusnya, mengatur biar suaranya enak didengar. Ya sama, kita mencoba membuat kayak semacam equalizer sederhana untuk mengidentifikasi dari keseluruhan murid kita nih, kira-kira ini akan condongnya kemana, condongnya kemana, condongnya kemana, sehingga nanti kita bisa menentukan tuh arah rencana pembelajarannya seperti apa. Ya contoh misalnya bersifat mendasar, bersifat transformatif. Ini rata-rata murid kita itu di posisi yang mana? Apakah masih bersifat konseptual? Kalau hanya konseptual, kemudian ini ya berarti masih mendasar. Nah, kita berarti perlu push yang lebih dalam, atau mungkin murid kita karena mungkin mengajarnya di sekolah-sekolah yang misalnya mungkin sekolah yang favorit, atau muridnya udah pinter-pinter dan seterusnya. Ini berarti sifat-sifat yang mendasarnya sudah aman ini. Berarti kita mungkin bisa gerakan ini ke posisi lebih ke transformatif, memunculkan ide dan seterusnya. Konkret, abstrak, anak-anak kita itu tipenya seperti apa ya? Apakah mungkin lebih ke arah ke konkretnya, maksudnya sudah punya banyak pengalaman dalam pembelajarannya, atau mungkin masih sifatnya abstrak, hanya teoritis. Nah, kita coba seimbangkan, kita coba munculkan. Karena kita tahu sendiri bahwa ilmu kimia sendiri itu posisinya adalah ada yang sifatnya abstrak, ada yang sifatnya konkret. Abstrak mungkin kayak atom dan seterusnya kan nggak kelihatan. Nah, itu mungkin kita bisa visualisasikan dan seterusnya. Nah, ini hanya contoh saja, tetapi faktanya ya paling kita nanti akan belikan kayak semacam pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk siswanya yang kaitannya untuk menilai posisinya anak itu posisi di mana ini kesiapan belajarnya. Mungkin saya langsung perlihatkan contohnya mungkin ya, Pak. Contoh ke. Saya tampilkan di sini. Mana ya? Oke, nih. Ini saya sudah buat nih ya asesmen diagnostik awal. Ini sebagai contoh aja. Ini saya next. Ini saya kasihkan ini untuk mengecek readiness. Kaitan pembelajarannya apa? Tadi pembelajarannya adalah pembelajaran pengenalan alat laboratorium. Nah, ini kayak contoh-contoh pertanyaannya. Apakah Anda sudah memiliki pengalaman sebelumnya dalam menggunakan alat dasar laboratorium? Jika iya, jelaskan pengalaman tersebut. Kita hanya untuk menilai saja dia, menilai kondisi awalnya. Karena ada beberapa siswa di Semarang aja nih contohnya, kelas 10 ini, ada anak yang sudah pernah praktek, ada yang sama sekali belum pernah praktek. Nah, kan mesti beda. Kalau yang sudah pernah praktek, minimal pegang aja udah tahu ya, pegang udah pernah. Tapi ada yang pegang aja belum pernah. Nah, ini kan perlu kita korek lagi. Apakah Anda sudah familiar dengan jenis alat tersebut? Lah, kita coba kenalkan alat-alatnya yang dasar-dasar nih. Oh, ada sebagian yang sudah, ada sebagian yang belum. Nah, kemudian kita coba arahkan mereka, coba mengisi kira-kira kalau ditanya kemampuan dalam menggunakan alat-alat ini di atas, sudah berapa persen?
Nah, ini jadi kesiapan awal, kayak semacam pretest awalnya untuk menunjukkan kesiapan siswanya. Ini kaitannya dengan kesiapan belajar. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini ya, benar ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan minat belajar. Untuk minat belajar, ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menarik minat belajar murid. Ya, satu, menciptakan situasi pembelajaran yang menarik. Nah, yang menarik itu ngapain aja? Mungkin bisa berikan media interaktif, humor, kejutan-kejutan, ice breaking, game, yel-yel kayak tadi misalnya. Ya, kita coba aja gitu, mencairkan suasana terlebih dahulu. Kemudian menciptakan konteks pembelajaran yang terkait, ini dikaitkan dengan minat individu. Nah, ini kita bisa munculkan nih pembelajaran kontekstual, problem based learning, project. Karena kalau project itu nggak ada matinya menurut saya, karena kita mau bikin apa benar-benar kreativitasnya anak itu di luar dari dugaan kita. Nah, makanya saya di sini mengangkat tentang project pun karena memang ternyata siswa itu lebih kreatif daripada yang kita pikirkan gitu ya. Mengkomunikasi nilai manfaat apa yang dipelajari dari murid ini untuk menumbuhkan pembelajaran yang bermakna nih ya. Jadi akhirnya kalau ada manfaatnya kan murid jadi apa namanya semakin tertantang untuk belajar. Kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan ini tantangan sifatnya problem based biasanya. Kemudian profil belajar muridnya, ya memang profil belajar itu dipengaruhi oleh beberapa hal, ada lingkungan, budaya, gaya belajar, multiple intelligence, lingkungannya, suhunya, tingkat aktivitasnya, kebisingan cahaya, maksudnya di ruangannya mendukung untuk belajar ini juga ngaruh juga. Makanya mungkin ada beberapa kalau sekolah-sekolah tertentu mungkin belajarnya outdoor, indoor gitu, kadang ada yang membebaskan seperti itu. Yang penting nyaman siswanya untuk kaitannya lingkungannya. Atau mungkin budayanya kan berbeda-beda juga, ada yang pendiam, ada yang santai, ada yang ekspresif, ada yang mungkin suka ngomong dan seterusnya, ini bisa kita manfaatkan juga ya. Gaya belajar, visual, auditory, kinestetik, ini paling yang selama ini sudah tahu, visual itu melihat, auditory, kinestetik, dan multiple intelligence. Nah, mengingat bahwa murid-murid kita itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, maka penting bagi guru untuk berusaha menggunakan kombinasi gaya mengajar yang berbeda-beda. Ya, jadi intinya adalah apa? Kita nggak mau pembelajaran itu berjalan monoton. Apa yang sesuai dengan gaya belajarnya guru, tetapi balikan lagi ke siswanya. Kita coba menyesuaikan apa yang jadi gaya belajarnya siswa. Kalau siswanya sukanya visual, ya kita juga harus memfasilitasi ada visualnya di pembelajaran kita. Kalau misalkan suka kinestetik, ya harus ada prakteknya, harus ada kinestetiknya, biar siswa juga terfasilitasi. Jadi harapannya adalah pembelajaran nggak monoton, hanya itu saja. Sehingga akhirnya nanti siswa ya akhirnya yang sukanya adalah ini, maka akan apa ya namanya ya, akan nggak memperhatikan dan seterusnya, itu awal mulanya kan ke situ. Oke, nah ini ada beberapa cara tekniknya dalam memetakan kebutuhan. Kita ngamati karena mungkin kelas 2 kan berarti kita udah lihat di kelas 1 tuh. Bisa dari nilai dan seterusnya, menjadi pengetahuan awal. Nah ini tadi kalau saya memilih ini tadi melewat Google Form, saya kasihkan anak suruh ngisi. Atau mereview, melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran. Nah ini pastinya sudah berlangsung, kita coba refleksi bareng-bareng, lah itu jadikan penilaian juga, masukan. Oh anak ini ternyata kalau ini belum bisa, kalau ini belum bisa misalnya. Bisa. Atau bisa juga dengan berkoordinasi dengan guru lain. Jadi jangan kira ketika guru berbicara dengan guru yang lain itu tidak semuanya mungkin ini ya apa namanya hanya ngomong-ngomong ngobrol biasa, tetapi kadang kita juga sama-sama berpikir, oh anak ini begini ya, kira-kira kalau di kelasnya ibu gimana? Oh kelas saya juga gitu ya Pak. Tapi ada juga yang di kelas, tapi matematika bagus dia, anaknya aktif. Loh, berarti kan ada sesuatu yang salah mungkin di antara kita gitu ya. Nah, kadang kita berbagi resep, kenapa? Oh, ternyata memang anaknya kadang memang suka banget di matematika. Oh, gitu. Atau membaca rapot, ini salah satunya dari nilai-nilai yang sudah ada, kita juga bisa melihat. Kemudian menggunakan penilaian diagnostik tadi yang saya contohkan tadi ya. Ada semacam tes awal untuk mengidentifikasi. Nah, ini yang lagi dimunculkan sekarang. Lagi dibanyakin.
Nah, terus pembelajaran diferensiasinya gimana? Ada 3 jenis yang mau kita kembangkan, boleh 3-tiganya langsung, boleh salah satunya, atau boleh sambil jalan lah, mungkin ini saya tak konten dulu lah, besok tak prosesnya, besok tak produknya gitu ya, boleh. Atau sekaligus juga boleh karena terintegrasi. Contoh misalnya begini, ini ya diferensi konten. Konten itu berarti materinya dibuat bervariasi. Artinya kita tahu tadi profil belajar anak ada yang kinestetik, ada yang visual, ada yang auditori, ada yang suka seni, ada yang suka olahraga, dan seterusnya. Lah kita coba buat variasi konten materi yang berbeda-beda. Jadi kita nggak boleh lagi hanya memberikan satu materi. Misalnya, wis buku ini silakan dipelajari. Karena nggak bisa begitu. Kita juga memberikan ada videonya. Makanya sekarang guru-guru rajin bikin video pembelajaran ya salah satunya itu ya. Sekarang ada tuntutannya biar ada video pembelajarannya ya bisa belajar dari video, bisa belajar dengarkan dari rumah, di play, pause, bolak-balik kan bisa. Nah kalau pas pembelajaran kan nggak bisa di pause ya, kemudian disimpan dan seterusnya kadang nggak bisa. Atau mungkin dengan menyediakan variasi materi di website atau mungkin di platform-platform pendidikan yang lain juga boleh. Ya, jadi ada diferensi konten di situ. Nah, contohnya misal kayak kemarin saya pembelajaran ini ya, apa namanya, identifikasi asam basa tuh. Nah, saya kan coba menyusun proyeknya itu membuat produknya adalah indikator alami. Jadi benar-benar semuanya dari siswa. Nah, kaitannya dengan kontennya apa? Ya, kontennya saya berikan ada video, beberapa contoh pengujian, beberapa contoh materinya juga ada, sudah ada semua. Bahkan pada saat proses proyeknya itu saya nggak ngasih materinya sama sekali untuk masalah identifikasinya, tapi anak sudah belajar sendiri. Ya, tapi tentunya ya memang harus kita pandu ya. Terus kaitannya dengan proses. Prosesnya harapannya ada variasi proses dalam menemukan pembelajaran itu. Si anak itu harapannya tidak hanya sekedar monoton ya. Kita ya silakan. Izin Pak Fani, 15 menit lagi ya waktu kita. Ada beberapa pertanyaan juga yang masuk. Mungkin untuk materi, barangkali ada yang masih penting untuk disampaikan. Kemudian bisa kita lanjut ke pertanyaan gitu ya Pak. Oke, Siap. silahkan Pak, lanjutkan. Oke, ini diferensinya ada proses sama produk ya. Kalau produk berarti variasi di proyeknya aja, di produknya yang dibuat berbeda-beda. Nah, ini konfirmasi RPP-nya semuanya sih saya rasa sama, tidak ada yang berbeda. Diferensiasi atau enggak itu sebenarnya sama, tidak ada format sendiri. Intinya adalah ada pertimbangan kaitannya dengan kebutuhan murid yang berbeda, sehingga nanti ada pertimbangan untuk membuat rancangan pembelajarannya. Nah, ini kaitannya strateginya, ini kalau platformnya Indonesia itu ini, yang mau diambil adalah ini. Nah, kemudian diperas ini, jadilah profil pelajar Pancasila. Jadi ada creative thinking, innovation, critical thinking, communication, dan seterusnya. Nah, ini semua nanti akan berimplikasi pada rencana pembelajaran yang mau kita buat. Nah, model apa yang disarankan untuk bisa menunjang ini? Ya harus memperoleh ini. Misal, kreatif ya bisa project, critical, oh berarti bisa pakai berpikir kritis ya, pakai problem based, kolaborasi, kolaboratif, ICT itu berarti teknologi dan seterusnya. Nanti akhirnya berimplikasi ke sini. Nah, ada beberapa yang disarankan ini. Yang paling atas ini project, problem, inquiry, discovery, production based learning, sama teaching factory untuk SMK ini. Blended learning yang memanfaatkan ICT. Nah, project ini yang akan kita bahas. Kaitannya apa? Ya, kaitannya dengan variasi tadi, ada diferensiasinya akan lebih mudah untuk kita siapkan. Nah, ini mungkin akan disampaikan oleh Bu Muna nanti pasti kesempatan yang lain ya, pembelajaran proyek. Saya rasa sudah tahu bahwa kita akan menciptakan produk, ini ada sintaknya. Nah, ini mungkin kita langsung lanjut ke, ini contohnya ini ya. Jadi kemarin saya coba membuat lilin hias dengan materi ini minyak bumi. Jadi memang anak semuanya membuat sendiri. Ini kalau nggak salah pas pada saat pandemi malah ini, pas pembelajaran ini. Ini bisa proyeknya membuat lilin aromaterapi, modelnya bebas, karpe. Yang penting kita punya rambu-rambu, bahannya silakan dari fraksi minyak bumi jenis parafin. Kemudian ini juga proyek elektroplating sederhana, jadi pelapisan logam. Ini kunci kan awalnya bening ya, putih ya.
silver kan. Nah, kemudian dilapisi oleh tembaga, mereka nyoba sendiri, alatnya sendiri, semuanya bisa. Nah, apa variasinya? Variasinya alatnya sendiri, bahannya sendiri ya, variasi objeknya juga sendiri. Kemudian ini juga membuat sabun, ada sabun transparan, sabun inovasi. Ini inovasinya kemarin cukup banyak, ada yang jadi, ada yang nggak jadi, tapi ya memang kita perlu apresiasi. Alhamdulillah yang jadi ya bagus, yang belum jadi ya malah justru kita jadi pertanyaan kenapa kok nggak jadi gitu ya. Ada. Kemudian ini indikator alami ini yang paling baru ini ya. Jadi ini pakai kol ungu, ini mereka bawa sendiri pakai mawar. Ini kalau nggak salah pakai ubi ungu ya, pakai ubi ungu. Nah, mereka yang milih bahannya siapa? Mereka sendiri, yang buat juga mereka sendiri. Saya malah nggak tahu. Cuma kita kasih materinya. Materinya itu ya ada banyak contohnya. Cuma mereka katanya dari YouTube dan seterusnya. Nah, ini kemudian ada juga ini kayak Mapel K3LH, saya mengajar juga ini di Reuse, Reduce, Recycle. Jadi anak membuat presentasi secara online di Instagram mereka, kemudian saya mengomentari, ada posternya juga, ini juga bagian dari proyeknya, kampanye lah intinya tentang 3R. Kemudian ada juga ini mereka saya suruh membuat video tentang proses pengeringan, ini mereka ada yang buat kopi, ada yang buat gantungan kunci, ada yang membuat permen. Nah, itu kaitannya proyek-proyek yang sudah saya coba terapkan dan hasilnya alhamdulillah anak itu suka, minimal anak suka dulu deh. Saya senang kok kalau melihat sumringahnya anak ketika berhasil. Tapi kita juga kadang sedih melihat wis kesel-kesel ternyata produknya nggak jadi gitu ya. Tapi ternyata itu membawa dampak yang luar biasa, membekas kepada anak sehingga akhirnya lebih bermakna dalam proses pembelajarannya. Oke, kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Ini terima kasih yang tadi sudah bertanya ya. Ini coba saya baca dari yang paling atas terlebih dahulu ya. Dari yang paling atas. Ini pertanyaan dari, oh ya silakan Bu Muna. Pak Fani, saya izin off kamera sebentar, mau jemput Dedek satu dulu, lagi nangis ya, sebentar ya. Boleh dilanjut dulu Pak untuk tanya jawabnya. Oke, ya ini pertanyaan dari Mega. Ini Mega di mana Mega? Halo Mega. Assalamualaikum Pak. Ya, ini ya, selamat siang Pak. Apakah kurikulum Merdeka tidak menambah beban belajar baik dari guru maupun siswa? Oke, ini pertanyaan yang selalu ditanyakan juga. Ya, beban itu karena kita belum tahu. Tapi kalau sudah tahu, ya insya Allah nanti sebenarnya esensinya itu justru malah pengen membebaskan kita menjadi lebih merdeka. Oke, bebannya Pak, tapi kan tadi buat modul ajar dan seterusnya banyak sekali seperti itu. Kan diberikan pilihan. Diberikan pilihan yang mana pilihannya bisa pilihan yang kita pakai saja tadi, atau kita mengembangkan sendiri tadi, atau kita memodifikasi yang sudah ada. Tetapi memang karena sekarang mungkin infonya masih terpotong-potong, maksudnya masih terbatas, jadi mungkin kelihatannya berat. Beratnya mungkin karena belum mengalaminya. Tapi kalau saya rasa kalau sudah berjalan, ya justru malah kita kurikulum ini malah justru pengen memerdekakan guru bebas dalam mendesain pembelajaran sendiri, tidak terikat. Sebenarnya situ. Jadi sudut pandang itu selalu ada ya. Kalau sudut pandang dari tugasnya, tapi kalau sudut pandang dari awal tujuannya adalah pengen guru itu bebas untuk mendesainnya sendiri, kan justru malah kita diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan, tidak harus sama seperti yang udah ada di pemerintah. Sebenarnya sih arahnya ke situ. Begitu, Mega? Ini Pak, berarti itu adanya pendapat tadi beban tuh karena keterbatasan dari informasi yang ada di sosial media, Pak. Iya. Soalnya banyak juga nih kayak membaca kritikan terkait kurikulum Merdeka ini. Iya, betul sekali. Jadi memang ada juga faktor tadi ya, proses penyampaian informasi yang berbeda antara daerah, mungkin antara yang di pusat, itu mestinya kan cara perolehannya dan seterusnya juga mestinya berbeda. Sehingga mungkin jadi kendala juga. Jadi kita mau bertanding tapi kendala dulu sebelum bertanding gitu ya. Makanya pemerintah menciptakan ada namanya PMM, Platform Merdeka Mengajar, di mana semua rekan guru dapat mengaksesnya di situ.
Sehingga itu jadi harapannya sih kayak sakunya ya. Sakunya kalau kita mau lihat, oh ini tuh apa sih? Lihat di situ, oh ada, oh harusnya begini. Contohnya seperti ini. Teman-teman juga ada yang nyontohin tuh dari daerah mana. Harapannya sih ke situ harapannya. Tapi mudah-mudahan kita bersama-sama tujuannya baik, niatnya baik ya. Mudah-mudahan outputnya juga semakin baik. Ini selanjutnya dari Rosana, angkatan 2021, izin bertanya Pak. Kan nanti kurikulum merdeka ini wajib diberlakukan atau diterapkan di sekolah yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana dengan sekolah yang mungkin berada di pelosok daerah yang mungkin tingkat kesulitannya untuk menerapkan kurikulum lebih tinggi? Bagaimana menanganinya? Apakah sudah ada solusi dari pemerintah atau ada cara yang lain? Nah, kaitannya dengan kendala dalam proses transformasi informasi yang mungkin berbeda antara pusat dengan daerah. Ya ini tadi salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah adalah dengan adanya pelatihan mandiri platform di HP. Kan sekarang kalau masalah HP kan mungkin sudah ada semua ya. Jadi harapannya panduan-panduan yang sudah ada di platform itu bisa langsung menyasar gurunya masing-masing tanpa harus ikut pelatihan. Nah, cuma kadang ini ya, ini kan karena kadang kan ternyata untuk menumbuhkan apa namanya, menumbuhkan minat dari guru-gurunya juga untuk sama-sama belajar, melihat dari PMM-nya kan memang perlu ditumbuhkan dulu. Kadang itu harus pelatihan dulu, baru akhirnya mau belajar dan seterusnya. Tapi sekarang itu sebenarnya sudah ada itu. Jadi harapannya dengan adanya PMM itu, setiap guru ya, bisa langsung aksesnya sendiri-sendiri. Nah, bahkan kalau kaitannya dengan untuk menyamakan persepsinya, biasanya kita dari MGMP dan seterusnya kita akan mengadakan kayak semacam ya seminar workshop juga ya kaitannya MGMP-nya masing-masing sehingga nanti ada penyamaan persepsi kaitannya yang sudah dipelajari itu. Itu kalau dari pemerintah ya, kalau dari pemerintah daerah dan seterusnya ya kita masih mendorong ke arah situ. Sementing belajar dulu gurunya, baca dulu dari materi dan seterusnya. Oke, kemudian Doorpress, oh bukan, belum ya, ini Doorpress ini bawahnya lagi ya. Dari Muhammad Royani, pertanyaan apa saja yang disiapkan oleh guru maupun siswa dalam pembelajaran kurikulum merdeka dan apakah setiap sekolah perlu menerapkan kurikulum merdeka? Apa yang perlu disiapkan oleh guru dan siswa? Kalau guru pastinya adalah kita tadi perlu mengidentifikasi lebih dalam, perlu mengenal lebih jauh tentang kondisi siswa kita. Karena kondisi siswa di Jawa atau di Kalimantan kan mesti berbeda. Nah, itu yang perlu ditekankan, kebutuhan muridnya di sana apa, paling banyak apa. Kita coba desain pembelajarannya. Berarti guru itu harus mendesain pembelajarannya sesuai dengan karakteristik siswa yang ada di sana. Sehingga akhirnya tidak standarnya terlalu tinggi nih, standarnya pemerintah lah ya. Ya udah menurut di sana bagaimana, efeknya bagaimana, yang lebih mudah di mana, akan lebih mudah, lebih fleksibel di situ. Siswanya bagaimana? Siswanya sekarang lebih ke arah apa ya? Yang penting kita lagi mencoba menyiapkan siswa-siswa ini menjadi lebih ini kok lebih apa namanya? Lebih bebas dalam artian lebih mencoba mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswanya. Jadi siswanya lebih ke arah ya lebih terbuka aja dalam proses pelaksanaan pembelajarannya. Sehingga nantinya bisa sama-sama sinergi itu sama gurunya sehingga semakin baik lah. Dan apakah setiap sekolah perlu menerapkan kurikulum merdeka? Sementara ini belum, cuma diberikan pilihan. Ada yang IKM full atau sudah menerapkan full, ada yang baru sebagian. Nah, yang baru sebagian ini rencananya tahun ini katanya sudah diwajibkan. Tapi tidak tahu nanti perkembangannya seperti apa, kan mesti ada evaluasi lagi. Seperti itu dari Muhammad Royani. Kemudian mungkin ada tanggapan. Muhammad Royani ada Wahyudi ya. Ada yang mau ngobrol langsung juga boleh deh. Ya, nggak harus nulis loh ya. Ini malah nulis semua saya lupa. Kita tawarkan bisa ngomong langsung juga boleh ya. Ini dari Wahyudi, saya tertarik dengan program Kemendikbud mengenai kampus merdeka. Tadi ada di CV Bapak disebutkan pelatihan mandiri PMM. Saya penasaran itulah ini tadi. Ya ini PMM itu apa sih Pak? PMM itu pelatihan mandiri ya, platform Merdeka Mengajar, Platform Merdeka Mengajar. Nah, dalam platform Merdeka Mengajar itu saya bilang tadi apa? Sakunya guru untuk proses percepatan transformasi pendidikan. Kalau biasanya kurikulum itu sampainya ke guru itu harus lewat pelatihan-pelatihan. Kalau ini sebelum adanya pelatihan, guru-guru bisa mengakses pelatihan itu lewat PMM tadi.
oh kurikulum merdeka itu ini. Materi-materi ini juga ada semua di PMM itu. Bahkan contoh-contoh RPP-nya atau modul ajarnya, contoh ATP-nya juga sudah ada. Kalau RPP-nya masih berkembang ya, tapi kalau ATP dan seterusnya itu sudah ada di sana. Materinya sudah ada di sana. Jadi harapannya adalah akses ke penjuru Indonesia itu bisa langsung diakses oleh guru masing-masing. Walaupun namanya juga pembelajaran mandiri kan mesti harus ada penyamaan persepsi. Nah, penyamaan persepsinya biasanya ya nanti kita mengundang narasumber dalam suatu komunitas, terus nanti untuk menyamakan persepsi aja, tapi dasarnya juga sama. Saya ngikuti pelatihan yang kurikulum merdeka kemarin, jawabannya sama. Sudahkah dibaca PMM-nya halaman sekian-sekiannya? Oh gitu. Karena memang materinya ada di sana. Mereka pertama ngecek dulu pemahaman awal kita tentang kurikulum merdeka. Sehingga akhirnya nanti bisa nyambung obrolannya, istilahnya gitu. Itu mungkin untuk apa Wayudi ya. Mungkin ada lagi pertanyaan, ini masih ada berapa menit, Bu Muna? Masih ada 1 menit. Oh, masih ada 1 menit. Berarti Oke, agak kita lewati sedikit lah ya, karena tadi kan juga kepotong pembukaan kan ceritanya seperti itu. Baik, ini boleh kok ditanggapi sama anak-anaknya Ibu dari apa yang disampaikan Pak Fani tadi, barangkali masih ada yang dibingungkan atau ada pertanyaan lanjutan, boleh dari Wahyudi, tadi boleh dari Rosana, Mega, siapa tadi juga, Royani, dan yang lainnya, silahkan. Saya juga ada Mega, yang ingin, siapa? Gimana Pak? ini Mega Ya, Raisen. Mega. Ya, Mega, silahkan Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Megawati dari jurusan Tadris Kimia angkatan 2019. Oh Nah, ya. kebetulan kurikulum merdeka ini adalah judul skripsi Ulen. Jadi ada yang ulinkan terkait kurikulum ini dalam kurikulum Merdeka Belajar kan tujuannya untuk membentuk karakter Pancasila pada pelajar Indonesia. Nah, pembentukan karakter ini itu juga dari pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, pertanyaan saya, misalkan guru menggunakan mode pembelajaran proyek, bagaimana guru kimia tersebut mengukur karakter Pancasila yang ada pada siswa pada pembelajaran intrakurikuler. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Mega. Oke, jadi untuk profil pelajar Pancasila ini memang ada dari tiga komponen ya, intrakurikuler, kokurikuler, sama satunya lagi ekstrakurikuler ya. Oke, kita di intrakurikuler jadi pembelajarannya, kalau di kokurikuler ini nanti kita jadi dua mapel ya. Bukan dua mapel ya, apa namanya ya. Di sekolah kita sediakan waktu untuk satu proyek besar. Setiap kita biasanya ada tiga proyek, namanya adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, proyeknya itu apa? Biasanya ada empat itu kalau nggak salah ini terkait dengan kehidupan keberlangsungan dan seterusnya, ada temanya. Nah, proyeknya apa? Biasanya proyeknya kita dalam satu angkatan kita menyusun untuk menyukseskan proyek itu. Nah, dari proyek itu akan muncul rapot sendiri. Rapot sendiri yang namanya adalah rapot sikap. Nah, sikap apa? Sikap profil pelajar Pancasila. Ini kalau yang terpisah ya, ini kalau yang terpisah. Yang terpisah. Jadi ada namanya sendiri, namanya adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, kita nyebutnya P5. Dan itu biasanya diselenggarakan kapan? Ya, ada gelar karyanya juga. Gelar karya dari karya-karya siswa. Jadi ini sudah proyek multidimensi. Bukan kimia lagi, sudah bukan biologi lagi, tapi proyek sekolah ya di kelas 10 ini. Dan nanti ada gelar karya di mana dari proses siswa bekerja sampai mendapatkan produk itu, lah itu nanti dinilai sendiri. Namanya penilaiannya, namanya penilaian sikap karakter dari profil pelajar Pancasila. Itu satu. Kalau kaitannya dengan pembelajaran kimianya misalnya, karena kita di kimia, pembelajaran kimia itu sebagaimana? Nah, tadi saya sampaikan bahwa pelajaran profil pelajar Pancasila itu kan ada beberapa karakter yang memang diambil ya. Ada beberapa karakter yang diambil. Nih tadi mana? Nah, mana? Oh ini. Nah ini nih. Oh hilang.
Nah, di sini ya. Nah, karakter-karakter ini kita coba ya amati baik-baik. Creative thinking and innovation. Apakah masuk ke dalam dimensi pelajaran Pancasila? Masuk. Di manakah dia? Oh, bisa di kompetensi kreatif nih. Bisa di kompetensi yang mana lagi nih kalau kayak creativity. Oh, berarti kreatif, nalar kritis juga bisa, mandiri juga bisa. Kemudian kayak critical thinking and problem solving. Oh, bisa masuk di dalam nalar kritis ini kaitannya. Nah, kaitannya dengan proses benalar kritis, kreatif, ini nanti diserahkan lagi kepada gurunya untuk membuat susunan penilaiannya tersendiri. Kalau kita mau menilai, misal kemampuan critical thinking skill, misalnya gimana. Kebetulan penelitian saya ini kaitannya bernalar kritis ini sama. Ya saya membuat instrumen tersendiri untuk mengukur keterampilan berpikir kritisnya seperti apa. Ada teorinya sendiri gitu. Tetapi kan berarti tidak keluar dalam bingkai profil pelajar Pancasila, tetapi sudah mengacu ke arah situ. Kemudian sikap-sikap ini juga ada beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Komunikasi, kolaborasi, media ini juga kita bisa membuat media dan seterusnya yang kaitannya dengan media pembelajaran. Jadi kaitannya rubrik penilaiannya dan seterusnya itu nanti diserahkan lagi kepada gurunya. Tidak ada proses standarisasi harus begini-begini, nggak ada. Jadi ya kita benar-benar menyusun secara sendiri. Ya nanti kalau misalkan penelitian, kalau misalnya Mbak Mega ini 2019 ya, berarti ini mau penelitian ya? Itu juga bisa itu, jadi membuat sendiri, mengembangkan sendiri. Jadi apa yang kita sudah kembangkan, kita hubungkan aja sama profil pelajar Pancasila yang ada. Oh, berarti kita mengembangkan dimensi berpikir kritis misalnya. Oh, berarti kita ngembangin kritisnya. Kebetulan Bu Muna itu apa ya? Metakognisi ya? Bu Muna metakognisi berpikir kritis juga. Kritis kreatif ya? Ya, pokoknya HOTS kalau nggak salah ya. Iya, Ya, problem solving saya kemarin, Pak. Pemecahan masalah. masalah untuk Metakognitif sama pemecahan masalah, ya. Nah, apakah pemecahan masalah masih korelasi dengan yang profil pelajar Pancasila? Ya menurut saya masih, memang itu yang diinginkan, harapannya seperti itu. Ya, jadi seperti itu ya untuk kaitannya dengan proses penilaiannya. Nanti ada dua, memang sikap sendiri profil pelajar Pancasila, sama kalau dalam pembelajarannya ya nanti serahkan kepada gurunya masing-masing. Gitu. Itu mungkin Mbak Mega. Terima kasih Pak atas jawabannya tadi, itu sangat membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir saya. Ya, semangat. Baik, yang lain ada lagi yang ingin ditanggapi? Yang ingin menanggapi. Silakan, Rosana atau yang lain. Kita sampai 12.45 ya. Iya. Ada? Kalau enggak ada, izin saya Pak Fani ingin bertanya. Oh iya, monggo. Jadi kan di antara latar belakang perubahan ke kurikulum Merdeka itu kan ini. Sebentar. Tunggu. Babynya ngutak-ngatik, tunggu. Jadi apa namanya? Karena ini kan rendahnya kemampuan numerikal dan apa yang satunya Pak? Literasi gitu kan ya. Nah, yang menjadi pertanyaan itu kenapa kok menjadi berubah penamaan kurikulumnya menjadi berubah? Kenapa tidak penyempurnaan kurikulum sebentar, ayah. Sebelumnya. Ya, maksud saya seperti karena kan tadi dari inti pembahasan juga nggak terlalu banyak berubah kan, cuma perubahan. Cuma sebentar, saya nak. Iya. Cuma ada beberapa perubahan nama gitu kan di penilaian, kemudian tadi KIKD dan sebagainya gitu kan. Sedangkan asesmen pun kayak asesmen awal sebenarnya tanpa berubah kurikulum pun semua guru juga harus melakukan asesmen awal untuk menentukan pembelajaran yang ingin dirancang kan, seperti itu maksud saya Pak. Dapat ditangkap nggak sih Pak yang saya sampaikan? Nah.
Oke, persepsi awal saya ketika saya belajar tentang kurikulum Merdeka juga demikian. Mm-mm. Kemudian sampainya kemudian masuk ke dalam, dan loh ini kan yo sama seperti yang saya lakukan, ada kan gitu. Makanya saya bilang awal bahwa kayak kurikulum ini tuh kayak lagi di ini ya, kayak lagi dikembalikan lagi ke awal kesadarannya kita sudah sesuai apa enggak sih dengan kurikulum yang sudah berjalan ini. Maka saya bilang kurikulum 2013 aja itu sebenarnya sudah revisi. Revisi sampai ke revisi 2017. Nah, berarti sebenarnya kurikulum Merdeka ini ya sebenarnya kurikulum revisi dari kurikulum 2013 kan gitu. Karena memang awalnya itu memang perbaikan untuk ke arah ke sana. Jadi kenapa harus kok berubah nama dan seterusnya? Ya lagi booming-boomingnya aja ini tentang Merdeka Belajar, tentang pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Sehingga akhirnya ini relate nih dengan kurikulum yang sekarang berdasarkan memang dari kemampuan siswa. Kemampuan dari sini dalam artian tidak menjudge bahwa siswa ini pinter dan seterusnya enggak, tetapi kategori siswa yang mungkin masih butuh perhatian khusus atau enggak, itu bisa kita kelompokkan secara mungkin, oh mungkin ini yang masih kurang, jadi nanti saya pas muter, pas memberikan pengajaran secara individual di dalam kelompok itu lebih banyak dibandingkan ke anak-anak yang mungkin hanya lebih butuh kepengayaan dan seterusnya. Itu maksudnya mungkin yang homogen seperti itu. Tetapi apakah kemudian wajib selalu homogen? Enggak, malah justru di kurikulum ini harus berdiferensiasi, harus selalu berubah, berkombinasi. Kombinasinya seperti apa? Oh, bisa saja mungkin kita jadikan heterogen. Jangan juga kita pembelajaran hanya visual saja, jangan hanya memunculkan teori saja, tetapi juga kita praktek misalnya. Itu juga salah satu variasi yang nantinya akhirnya semua siswa baik yang memiliki profil belajar A, profil belajar B bisa terakomodir oleh pembelajaran kita. Bahkan ada pertanyaan ekstrim seperti ini, Bu. Loh, kalau anak selalu dikelompok-kelompokkan dengan tugasnya tertentu saja, misalnya si A itu pinternya gambar, pinternya itu di visual misalnya. Kemudian anak visual itu dijejali oleh visual terus misalnya. Akan ada suatu ketika dia tidak akan survive ketika dia visualnya hilang misalnya. Ini katakan. Ketika visualnya tidak bisa dilakukan lagi, apa yang bisa dia lakukan? Maka akan tergantungan terhadap posisi visual tersebut. Nah, jadi harapannya sini diferensiasi walaupun dia visual, kita memang berikan fasilitas ada pembelajaran visualnya, tetapi kita juga memberikan fasilitas yang lain. Boleh juga kok dengan membaca buku yang lain atau dengan internet atau dengan yang lain. Sehingga si anak pun tidak akan hanya mempelajari salah satu metode saja. Harapannya ketika nanti mungkin ada suatu hal yang tidak diinginkan, kemudian tidak bisa lagi dengan visualnya, mereka tetap bisa survive, terbiasa dengan kombinasi dengan hal yang lain. Harapannya seperti itu, Bu. Jadi tidak harus homogen, ya. Jadi ada kalanya bisa homogen, bisa juga heterogen, tergantung dari manajemen kita mau ngangkat apa nih, mau menekankan apa ini di anak ini. Ini contoh mungkin yang homogen tadi saya contohkan, mungkin ada anak yang butuh perhatian khusus, ya kita kelompokkan bareng, jadi kita pas diskusinya juga bisa lebih lebih banyak di mereka, itu juga bisa. Itu salah satu contoh aja, Bu. Oke, silahkan Bu Amalia kalau ada yang ingin ditanggapi. Monggo Bu. Oke, mohon maaf ini saya mau matikan videonya. Oke. Iya, Bu. Untuk kalau selama ini kan yang saya pahami berkelompok itu kan biasanya memang heterogen ya Pak. Kan selama ini dalam mindset saya tuh jadi misalnya siswa yang kemampuan tinggi itu dia bisa untuk membantu siswa yang mungkin kurang seperti itu kan selama ini kita menganggapnya seperti itu, saya sendiri ya terutama. Terus kemarin pas ikut pelatihan tuh kebetulan dijelaskan seperti itu untuk pembelajaran berdiferensiasi itu kita mengelompokkan siswa itu secara homogen. Nah di situ kemudian pikiran saya tuh jadi kok beda ya dengan yang sebelum-sebelumnya seperti itu. Iya, jadi itu hanya salah satu contoh aja mungkin Bu. Ya, jadi memang kan gini ya. Kalau di saya ini sebagai contoh aja nih contoh. Saya sudah coba memang menggunakan heterogen karena memang saya berpikiran sama dengan Ibu tadi bahwa yang bisa membantu yang tidak bisa. Tapi ternyata ada beberapa kelompok yang nggak jalan karena mungkin yang tadi jadi tutor sebayanya itu ternyata tidak memiliki kemampuan untuk menyampaikan dengan baik ke teman yang lainnya, sehingga akhirnya ada yang kurang.
Nah, ini kan berarti perlu adanya inovasi lain ini, ya. Nah, mungkin sesekali bisa itu kita kelompokkan dalam kelompok yang homogen. Homogen di situ artinya untuk memudahkan kita, oh yang udah bisa mungkin kita kasih pengayaan. Oh yang mungkin masih butuh perhatian khusus, kita kasih perhatian khusus. Misalnya seperti itu. Tapi tidak kemudian harus homogen semua, enggak. Malah bahkan yang diminta di sini adalah kombinasi dari semuanya, Bu. Jadi mungkin itu menambahkan saja, Bu. Jadi apa yang sudah dilakukan jenengan benar, tapi sesekali mungkin kasih homogen, Bu. Mungkin gitu ya. Sehingga nanti akhirnya semakin bervariasi. Oke, terima kasih. Ini jadi pembelajaran baru juga buat saya. Oke, matur nuwun, Pak. Oke, terima kasih Bu Amelia. Oke, oke, baik. Terima kasih Bu Amalia. Dari anak-anak satu lagi kesempatan sebelum kita sayang ya diakhiri ya, karena menarik. Banyak pertanyaan yang muncul, alhamdulillah gitu ya. Satu lagi, Ibu berikan kesempatan, barangkali ada yang ingin bertanya lagi, menyampaikan unek-uneknya terkait dengan kurikulum Merdeka, karena seperti yang disampaikan Pak Fani, kalau ternyata ini kan pasti ada evaluasinya ya Pak ya, maksudnya betul sekali. pelaksanaan kurikulum. Kalau ternyata dari hasil evaluasi ternyata ini kurikulum memang bagus gitu ya untuk diterapkan, berarti kan ada kemungkinan besar akan diterapkan di seluruh Indonesia gitu ya. Kemudian sampai mungkin nanti pada putarannya anak-anak yang pada saat ini mengambil mata kuliah strategi pembelajaran kimia, mungkin nanti pada saat praktik lapangannya, PPL-nya nanti, sekolah tempat praktiknya sudah menerapkan kurikulum Merdeka seperti itu. Nah, jadi satu kesempatan lagi Ibu berikan, barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi berkenaan dengan pembahasan hari ini, dipersilahkan. Ada? Adakah? Silahkan. Ada atau tidak ada? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, Pak Fani, boleh deh dari Pak Fani menunjuk mahasiswa untuk menyimpulkan, mahasiswa ataupun siapa saja yang berhadir pada hari ini untuk menyimpulkan ataupun menyampaikan apa yang mungkin bisa mereka tangkap dari pembahasan kita hari ini. Oke, baik. Terima kasih, Bu Nina. Seperti yang tadi diagendakan di awal, sesi terakhir adalah refleksi ya. Kita coba belajar merefleksikan. Ini saya ngambil salah satu contoh. Nanti silakan salah satu anak mahasiswa boleh atau dari yang lainnya juga boleh. Nah, tinggal menjawab aja nih pertanyaan ini. Hari ini saya belajar apa ya? Hal apa yang membuat tertarik pada hari ini ketika saya ingin tahu lebih banyak tentang satu hal yang ingin saya coba untuk dilakukan. Nah, monggo silakan kita coba merefleksi bersama kaitannya pembelajaran sudah kita laksanakan hari ini. Monggo silakan. Satu. Masa Atau ditunjuk aja nih kali Pak ya. Oke, coba ya. Ditunjuk aja, silahkan Pak. Iya, yang on campus. Ini ya udah Rosana ini Rosana. Cek Rosana. Inggih Pak. Oke, silakan. Jawab. Ya, tinggal jawab kayak orang cerita aja ya. Hari ini saya belajar apa? Inggih. Hari ini saya belajar mengenai strategi pembelajaran kimia dalam bingkai kurikulum Merdeka, yang mana judul yang ada pada hari ini itu adalah asiknya belajar kimia melalui pembelajaran proyek dan berdiferensiasi. Yang kedua, hal yang paling membuat tertarik pada hari ini ketika penjelasan Bapak mengenai pembelajaran yang berdiferensiasi. Saya sangat tertarik karena mungkin di sini artinya adalah nanti sebagai seorang guru yang mungkin menerapkan kurikulum ini di sekolahnya itu bisa mengambil keputusan-keputusan yang masuk akal, yang mana yang dibuat dengan berorientasi kepada kebutuhan siswanya. Jadi memang memikirkan apa itu kebutuhan siswanya, dilihat bagaimana karakteristik dari siswa yang ada pada sekolah atau yang ada di kelas yang kita ingin ajar. Nah, selanjutnya saya ingin tahu lebih banyak tentang
kurikulum merdeka ini, karena kata merdeka di sini mungkin sangat menonjol, Pak. Merdeka dalam hal bagaimana gitu. Jadi saya ingin lebih banyak tahu tentang kurikulum ini tentunya. Terakhir, satu hal yang ingin saya coba adalah bagaimana mengimplementasikan pembelajaran yang berbasis proyek dan berdiferensiasi ini pada pembelajaran kimia khususnya. Nanti sebagai bekal untuk PPL mungkin itu, Pak. Oke, tepuk tangan untuk Rosana ini. Oke, jadi Baik. lengkap sekali tadi ya apa yang sudah disampaikan oleh Rosana. Terima kasih. Ya, mungkin kembalikan lagi ke Bu Muna ini ya. Oke, baik. Baik, terima kasih kepada Pak Fani Firmansyah dan siapa saja yang berhadir pada hari ini. Dari sini kita juga dapat mengambil, makasih Ana, mengambil poin penting bahwa tugas kita sebagai guru, walaupun sudah menjadi guru atau nanti akan menjadi guru atau menjadi pengajar, berarti tidak boleh lepas dari yang namanya belajar gitu ya Pak ya, karena ada pengembangan daripada kurikulum pembelajaran, kemudian model-model pembelajaran juga, bahkan materi-materi juga bisa berkembang atau menjadi semakin update seperti itu. Namun kalau anak-anak Ibu ingat pada saat kita membahas pada saat awal-awal pembahasan tentang strategi pembelajaran kimia, ada hal yang harus guru siapkan sebelum pembelajaran, yang tadi juga sudah diulang-ulang juga oleh Pak Fani pada saat pembahasan kurikulum merdeka tadi, bahwa kita sebagai guru harus memahami karakteristik peserta didik kita, kemudian juga memahami kemampuan peserta didik kita untuk apa, untuk menentukan atau untuk merancang pembelajaran yang akan kita laksanakan. Jadi sebenarnya poin highlight lainnya adalah mau kurikulum apapun gitu ya, tugas terpenting dari guru adalah dia harus bisa memahami karakteristik dan juga kemampuan peserta didiknya, ya. Karena yang sebelum-sebelumnya juga seperti itu ya kan Pak Fani, bahwa guru yang bagus, yang bisa merancang pembelajaran dengan bagus adalah mereka yang bisa memahami karakteristik dan kemampuan peserta didik. Selain itu juga tentunya harus memahami materi yang akan diajarkan dan juga model-model yang akan diterapkan seperti itu. Mau menerapkan model pembelajaran berbasis proyek misalnya, tetapi si guru tidak memahami esensi daripada materi yang akan diajarkan, tentunya juga akan susah merancang pembelajaran proyeknya seperti itu. Ya, itu dari Ibu sebagai tambahan poin untuk pembahasan hari ini. Materi yang di-share Pak Fani di Google Drive itu juga sudah Ibu rasa sudah sangat lengkap. Selain kemarin juga sudah ada Ibu cari-carikan kan materi-materi tambahan untuk pembahasan kurikulum merdeka. Kalau sebenarnya anak-anak ini mau teriak, pasti mereka akan teriak, Pak, kok kayaknya ribet gitu ya kurikulum merdeka. Tapi kalau kita cermati sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa-apa yang sebelumnya, hanya ada beberapa perubahan istilah-istilah di dalam penerapannya gitu kan. Kalau yang dulu biasanya KIKD sekarang menjadi capaian pembelajaran, kemudian tetap ada tujuan pembelajaran juga, kemudian tadi ada RPP, ada modul ajar, toh juga modul ajarnya juga sebenarnya ada yang disediakan ya gitu ya Pak ya. Kemudian kalau kemarin juga saya searching ada juga buku guru dan juga buku siswa untuk kelas 10 sudah ada kalau tidak salah ya Pak. Kelas 11 sudah ada. Kelas 12 kalau tidak salah yang belum ada. Iya. Iya enggak ya Pak ya? Ya Suara betul. Pak Jadi Fani. bagian yang kelas 11 sama kelas 12 belum ada. Baru yang kelas 10 ini. Kelas 10 ya. Kemarin mahasiswa saya yang ada mau rencana penelitian tentang apa namanya, skripsinya menggunakan kurikulum merdeka, sudah menemukan kalau tidak salah Pak ada buku yang kelas 11 kalau tidak salah, 12 kalau tidak salah yang belum ada. Nantilah kita cek lagi ya, barangkali saya lupa seperti itu. Baik, saya rasa cukup untuk kuliah tamu kita pada hari ini. Walaupun dicukupkan, tapi pasti masih ada yang mengganjal ya di pikiran
masing-masing anak-anak ibu atau siapapun yang berhadir di sini. Oleh karenanya, saya selaku pengampu mata kuliah SPK dan juga Pak Fani mungkin nanti kami meminta waktunya kalau misalnya ada anak-anak kami yang menghubungi Pak Fani gitu ya berkenaan dengan kurikulum Merdeka ini atau berkenaan dengan implementasinya atau barangkali nanti ada yang pengen penelitian tadi ada ya atas nama Mega yang penelitiannya mengangkat tentang kurikulum Merdeka, barangkali ada yang dia bingungkan untuk nanti implementasinya mungkin Pak Fani berkenan untuk menjawab atau mungkin membimbing kalau misalnya dia meminta bimbingan seperti itu. Pak Fani, apakah bersedia? Kayak maksa ya. Ya maksudnya mumpung ada narasumbernya gitu ya, barangkali nanti bermanfaat buat anak-anak kami di sini. Seperti itu Pak Fani. Oke, baik Pak Fani, sebelum saya tutup dengan salam, ada lagi yang ingin Pak Fani sampaikan untuk yang berhadir di forum ini, Pak? Silahkan. Oke, terima kasih untuk semuanya. Tetap semangat ya, ini calon-calon pendidik yang luar biasa, yang nantinya mestinya bakal jadi pionir-pionir untuk mencerdaskan anak bangsa ini sesuai dengan tujuan pembelajaran tujuan pendidikan yang kita anut. Oke, semangat untuk semuanya. Terima kasih. Baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Fani. Izin Pak, 4 orang yang beruntung siapa? Siapa saja? Boleh disebutkan? Sebutkan di sini atau di belakang? Enaknya di sini aja ya Pak ya, enggak apa-apa kok. Enggak apa-apa, sebutkan di sini saja Pak. 4 orang, Bu. 4 orang saja Pak. Ini yang pertama, coba kalau kita lihat pertanyaannya tadi dari siapa aja ya? Dari Rosana. Ada tadi, iya. Dari Ada Rosana, Mega, Royani, Wahyudi, kemudian ada dari Bu Amalia di Kota Baru, Pulau Laut Timur Kota Baru. Oke, yang pertama berarti Rosana ini dari awal sampai akhir on cam terus. Baik, Rosana ya, saya catat Pak. Oke, Pak. Rosana. Terima kasih Alhamdulillah. Bapak. Oke, terus Mas Wahyudi nih, ketua kelasnya tanggung jawab ini, Bu. Oke. Seutuhnya ini, Bu. Oke, Rosana, Wahyudi, nggih. Wahyudi, terus siapa lagi nih, Bu? Tadi Bu Amalia, Muhammad Royani. Ada Mega juga. Mega juga, boleh Mega. Udah berapa? Udah 3 Pak. Terus satu lagi ya? Oke. Ayo siapa yang mau? Ayo. Siapa yang mau? Boleh kasih kesempatan loh ini. Boleh. Kalau mau ya. Ya tadi Bu Amalia tadi. Bu Amalia, baik ya. Terserah ding, ya monggo Bu Muna. Gimana? Enggak apa-apa nih, saya lagi nyatat kok. Ada Rosana, Wahyudi, Mega, Bu Amalia. Tapi tadi ada 5 ya Pak yang bertanya ya? Ya, satu lagi Muhammad Royani. Kasihan ya, satu ketinggalan, ya udah saya cukupkan 5 aja gitu ya. 5-5-nya didapatkan aja ya Pak ya. Ya, terima kasih semua sama Bu Muna itu loh ya. Enggak, terima kasih juga kepada Pak Fani sebagai narasumber kita pada hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh yang berhadir. Walaupun untuk 2021 wajib gitu ya. Kemudian insya Allah nanti recordingnya akan Ibu masukkan ke YouTube. Nanti linknya yang akan Ibu bagikan di WAG kita, SPK, dan juga WAG program studi. Biar nanti yang lain juga mendapatkan ilmunya pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kemudian mohon maaf karena telah menggunakan waktu liburnya. Sebenarnya eksiden ya ini ceritanya. Lupa kalau tanggal 1 itu tanggal merah. Udah fix di narasumber, makanya kemudian nanya lagi kepada para peserta seperti itu. Semoga pada hari ini ada manfaatnya. Segala kekurangan itu dari kami, dari saya, dan juga mungkin dari narasumber, dan kesempurnaan itu hanyalah milik Allah semata. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, boleh izin, ya boleh untuk live kepada kawan-kawan mahasiswa. Kemudian untuk Pak Fani, saya titip salam buat keluarga ya Pak ya. Oh iya, terima kasih. Salam juga. Izin undur diri, Bu Muna. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.